kliennya juga bisa ya untuk ikut di Zoom saya siang hari ini ya. Silakan diinfo kliennya dan timnya. 3 menit lagi ya kita mulai ya Zoom-nya ya. Jam 2 lebih 5 menit kita akan mulai Zoom-nya ya. Ya, silakan teman-teman diinfo ke timnya semua untuk segera join ke Zoom pada siang hari ini ya. Ya, 1 menit lagi kita mulai. Oke, Zoom-nya kita mulai ya teman-teman ya. Selamat siang buat teman-teman semua ya, selamat hari Minggu. Tapi teman-teman meskipun hari Minggu tetap harus semangat ya teman-teman ya. Nah, pada siang hari ini itu ada Zoom saya yang akan saya bawakan pada siang hari ini ya. Lebih ke talk show ya teman-teman ya, ini lebih ke talk show. Jadi saya nanti akan sharing ya tentang bagaimana dulu saya memulai di AFJ, bagaimana saya mengawali AFJ ya, dan juga nanti saya akan sedikit membawakan slide tentang apa namanya tentang slide-nya AFC ya, tentang bisnis dan untuk produknya AFC ya. Nah, jadi teman-teman bagi teman-teman yang mungkin belum kenal ya, salam kenal buat teman-teman semua ya. Perkenalkan, nama saya Boy di Surabaya ya. Jadi saya tinggal di Surabaya, aslinya orang Sidoarjo ya. Jadi saya aslinya orang Sidoarjo tapi saya bukan Sidoarjo yang Waru teman-teman ya. Karena kebanyakan orang-orang taunya Sidoarjo itu Waru ya. Nah, jadi saya tinggalnya di Sidoarjo itu tapi Sidoarjo yang pelosok ya teman-teman ya. Jadi saya tinggal di Sidoarjo itu yang apa namanya itu deso kalau orang bilang ya. Jadi saya di tahun 2009 itu saya pindah ke Surabaya. Saya kerja pertama kali di Surabaya itu di tahun 2009 ya. Terus kemudian di tahun 2009 itu saya bekerja di salah satu toko di Surabaya. Ini cerita sedikit ya teman-teman ya pengalaman saya. Jadi selamat bergabung Kak Dini dari Jakarta ya. Segera diinfo ya timnya dan juga kliennya bisa diinfo ya. Nah itu ya teman-teman ya. Jadi saya di tahun 2009 itu saya pertama kali kerja ya. Jadi saya dulu nggak kuliah teman-teman ya. Jadi lulus SMA itu langsung saya kerja ya.
Kemudian kerja di sebuah toko itu kurang lebih 1 tahun, terus kemudian saya kerja bergabung di sebuah perusahaan ini, apa namanya ini, Forex ya teman-teman ya. Saya dulu bekerja di salah satu perusahaan Forex di Surabaya, tapi saya bukan sebagai marketing Forex, bukan, tapi saya bekerja sebagai asisten dari broker ya. Jadi saya asisten dari broker dari apa namanya itu, perusahaan Forex ya. Itu di situ saya kerja kurang lebih 3 tahun ya. Kemudian di tahun 2000, dari 2009 3 tahun, itu di tahun 2010 saya kerja di toko tadi ya. Di tahun 2013 itu saya bekerja di sebentar, ini saya mute dulu ya teman-teman ya. Bentar, ada yang bocor. Oke, supaya nggak blank ya teman-teman ya. Nah, jadi saya 2013 itu saya bekerja dari saya 2010 sampai 2013 saya kerja di apa perusahaan forex ya teman-teman ya. Tapi saya bekerja sebagai asisten broker. Jadi saya ngerti banget tentang forex itu seperti apa ya. Terus kemudian trading forex itu seperti apa saya paham. Terus kemudian di tahun 2014 ya 2013 ya 2013, terus kemudian saya sempat kerja juga di perusahaan properti, agent properti. Jadi saya pernah juga di agent properti. Tapi agent properti dulu juga sama teman-teman, bukan bukan yang apa namanya itu, bukan yang jadi agen properti, bukan. Tapi saya kerja itu jadi kayak ini ya, kayak bagian. Jadi saya kerja sama teman saya bagian untuk apa di belakang layar lah. Saya dulu tugasnya itu telepon-telepon customer-customer yang mungkin jual rumah, jadi kita tawarin untuk kita handle gitulah teman ya. Terus kemudian di tahun 2014 itu saya mengenal Pak Bobi ya. Jadi saya mengenal Pak Bobi, mungkin teman-teman sudah tahu semua ya Pak Bobi ya. Nah, saya mengenal Pak Bobi itu di tahun 2014 ya. Waktu itu beliau ngajak saya untuk masuk di sebuah perusahaan asuransi yang awalnya langsung saya tolak, teman-teman ya. Langsung saya tolak ya. Kenapa? Karena saya merasa itu bukan bidang saya ya. Jadi saya merasa itu bukan bidang saya, langsung saya tolak ya. Nah, tapi waktu itu Pak Bobi nih pinter ya, pendekatannya itu pinter teman-teman ya. Jadi beliau itu mendekati ke saya itu dengan masuk di hobi saya. Nah, ini juga teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau rekrut orang ya, itu juga salah satu ilmunya bisa dipakai dari Pak Bobi tadi, itu adalah apa? Masuknya dari hobi ya. Jadi karena saya hobinya mobil ya. Jadi Pak Bobi itu tahu kalau saya hobinya mobil, makanya beliau masuk rekrut saya itu dari hobi saya. Jadi awalnya ngajakin ngobrol soal mobil ya, sesuai dengan hobi saya. Nah, setelah itu akhirnya mulai masuk ke asuransi. Singkat cerita beliau akhirnya berhasil merekrut saya di perusahaan asuransi ya. Kemudian di tahun itu berjalan ya, jadi dari tahun 2014 sampai 2018. Masuk di tahun 2018, jadi 4 tahun saya di agent properti, agent asuransi itu di tahun 2014 ya. Dibilang mudah, nggak mudah teman-teman ya, sangat tidak mudah. Jadi kalau teman-teman mungkin hari ini mungkin teman-teman yang kenal sama saya ya, tak kenal saya hari ini, mungkin teman-teman kebanyakan mesti bilangnya apa? Oh enak boy, kamu bisa sukses di AFC karena kamu backgroundnya asuransi. Ya banyak yang ngomong seperti itu teman-teman. Banyak yang bilang sama saya, kamu bisa sukses di AFC karena kamu pinter ngomong. Nah itu teman-teman ya, jadi banyak orang bilang seperti itu, kamu pinter ngomong, kamu backgroundnya orang asuransi, kamu punya background marketing, kayak gitu teman-teman ya. Tapi teman-teman ya, saya sebelum saya masuk asuransi tadi, saya sebenarnya nggak ngerti dunia marketing. Saya taunya hanya teman saya yang ngajak saya di properti, teman saya ngajak saya di forex, saya taunya mereka yang jadi marketing ya, tapi bukan saya yang masuk jadi marketing. Ya dari situ akhirnya ketika saya masuk asuransi teman-teman, itu prosesnya nggak mudah, ya. Jadi penolakan ya, ibaratnya saya babak belurnya itu di asuransi teman-teman.
Jadi di asuransi itu babak belur, sudah. Makanya banyak agen asuransi itu yang nggak bertahan, dia akan keluar. Nggak sampai setahun, dia akan keluar. Betul. Apalagi kalau sehari ini saya menemukan ada orang asuransi yang bertahan lebih dari 1 tahun, menurut saya itu bagus. Apalagi dia bisa berprestasi ya, teman-teman ya. Nah, akhirnya saya di asuransi itu singkat cerita saya posisi manajer ya. Jadi posisi manajer, promosi menjadi posisi manajer ya. Nah, dari situ teman-teman di tahun 2018 akhirnya waktu itu saya di asuransi income saya terakhir itu 30 juta. Income saya terakhir di asuransi itu sebulan 30 juta, teman-teman ya. Kemudian di tahun 2018 Tuhan izinkan terjadi sesuatu, yaitu terjadi problem ya, teman-teman ya, di tahun 2018 di dunia asuransi ya, sehingga terjadi yang namanya penurunan omset itu luar biasa ya. Jadi penurunan omset itu kurang lebih 50 sampai 60% penurunan omsetnya. Waktu itu kacau ya, 2018 itu kacau, teman-teman. Terus otomatis itu mempengaruhi income saya, mempengaruhi income-nya leader saya, termasuk Pak Bobi. Pak Bobi kan leader saya, ya. Jadi mempengaruhi itu income. Nah, dari situ teman-teman akhirnya di tahun 2018 sampai 2019 saya terseok-seok. Jadi hutang menumpuk. Kenapa? Karena saya sudah terbiasa hidup dengan 30 juta. Jadi ketika income saya drop, teman-teman ya, income saya dulu drop itu 50%. Jadi dari 30 juta anjlok jadi 15 juta. Terus leader saya Pak Bobi juga sama, itu beliau kan pernah cerita, dari income-nya 100 juta per bulan, income-nya drop di asuransi itu tinggal 40 juta. Ya. Nah, mungkin bagi banyak orang mungkin berpikir, lo 15 juta kan juga masih besar. Masalahnya teman-teman, biaya hidupnya kita itu sudah biasa 30 juta sebulan. Ketika drop jadi 15, itu kan sudah ada pos-posnya, teman-teman ya. Jadi income 30 juta itu kan sudah ada posnya, bayar ini, bayar ini, bayar ini, bayar ini, kan sudah ada posnya semua. Ya. Nah, ketika income-nya drop jadi 15, otomatis bingung karena pos-posnya tadi tidak terisi, teman-teman ya. Nah, dari situ akhirnya pakailah kartu kredit. Ya, kartu sakti, pakai kartu kredit ya. Gesek sana, gesek sini untuk bayar utang ya, karena terjadi defisit ya, teman-teman. Terjadi penurunan income tadi, sedangkan gaya hidup kita, biaya hidup kita tidak bisa turun. Dari situ akhirnya saya kelilit kartu kredit, terlilit kartu kredit sebenarnya nggak banyak. Saya pernah hitung itu sekitar 80 juta. Tapi kalau kita nggak bisa bayar, ya itu kan jadi problem. Meskipun 80 juta, kalau kita nggak ada duit kan problem. Ya, dari situ akhirnya sama itu kejadian sama dengan Pak Bobi. Makanya teman-teman kalau sudah pernah dengar ceritanya Pak Bobi, kok mirip ya dengan ceritanya Pak Bobi. Karena memang saya satu kantor sama Pak Bobi dan saya ini timnya Pak Bobi. Ya, Pak Bobi itu yang merekrut saya langsung, teman-teman. Ya, sehingga saya tahu banget posisinya beliau dan saya juga posisi saya, kondisi saya tahu dan beliau juga tahu gitu loh, teman-teman ya. Nah, dari situ akhirnya di tahun 2019 waktu itu di tahun 2018 akhir bulan Desember itu tiba-tiba saya dengar berita katanya Pak Bobi sudah tidak di asuransi lagi, sudah tidak aktif di asuransi lagi. Dari situ saya, oh ya teman-teman ya, saya dulu sebelumnya itu selalu di apa ya, di brainwash ya teman-teman ya, di brainwash sama Pak Bobi ya. Jadi kita di dunia asuransi teman-teman ya, itu kita selalu di brainwash bahwa yang terbaik adalah perusahaan asuransi itu ya, dan itu brainwash-nya luar biasa, brainwash-nya itu luar biasa teman-teman ya. Dan saya tipe orang itu yang nurut ya. Saya tipe orang itu yang apa kata leader itu saya nurut. Jadi waktu itu saya ingat banget Pak Bobi itu pernah bilang sama saya gini, kalau kamu punya nomor nomor handphonenya orang MLM, jangan pernah di-chat, jangan pernah dihubungi ya. Kalau bisa kamu blokir. Jadi kamu blokir supaya apa? Tidak meracuni kamu. Itu saya ingat teman-teman. Dan itu yang apa ya namanya? Itu yang saya lakukan karena saya orangnya follow the leader ya. Jadi saya blokir teman-teman saya yang orang-orang MLM itu saya blokirin semua teman-teman ya. Jadi saya dulu mohon maaf banget. Saya dulu tuh anti MLM. Dulunya saya anti MLM. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu teman-teman semua
yang nonton Zoom saya ini, Bapak Ibu juga nggak suka MLM, sama, saya juga nggak suka MLM, teman-teman ya. Saya dulu, sebelum saya masuk asuransi, saya sudah nggak suka MLM. Masuk asuransi, tambah didoktrin lagi bahwa MLM itu buruk. Ya. Nah, dari situ akhirnya saya tambah nggak senang, teman-teman, sama MLM. Gitu loh. Tambah nggak suka. Gitu loh. Tiba-tiba suatu hari 2018, tadi ya income kita drop ya, 2019 awal Januari saya dengar katanya Pak Bobi ini sudah tidak diasuransi lagi. Maksudnya sudah keluar, entah keluar atau bagaimana dari asuransi. Nah, dari situ teman-teman ya, saya mulai wah, orang ini ngerjain apa nih? Itu teman-teman ya. Terus tiba-tiba di tahun 2019 ya, waktu itu 2019 belum pandemi loh teman-teman ya, belum pandemi 2020 ya. Nah, di tahun 2019 saya ingat banget itu bulan Maret apa Mei, bulan Maret apa April, itu Pak Bobi menghubungi saya. Tiba-tiba saya jujur, saya waktu itu sempat jaga jarak sama Pak Bobi karena saya tahunya beliau sudah tidak diasuransi lagi ya. Jadi saya sudah nggak mau terlalu dekat gitu loh. Ya karena takutnya saya teracuni gitu loh teman-teman ya. Nah, akhirnya bulan Maret apa April 2019 Pak Bobi itu menghubungi saya lagi. Ya, saya sudah tahu dan saya dengar teman-teman ya, saya sudah dengar bahwa Pak Bobi ini menjalankan MLM. MLM-nya apa? AFC. Ya, dari situ teman-teman langsung saya jaga jarak. Ketika Pak Bobi ngajak saya ketemu, ketika Pak Bobi menghubungi saya langsung jaga jarak. Karena apa? Karena saya ingat omongannya beliau dulu bahwa MLM itu tidak baik. MLM itu buruk. Ya, akhirnya apa teman-teman? Langsung saya jaga jarak. Saya diajak ketemu sama Pak Bobi, saya selalu alasan nggak mau ketemu. Alasannya apa? Repot lah, ngurus klaim nasabah lah, prospek lah kayak gitu. Intinya saya jaga jarak. Ya, sampai akhirnya tambah lama hutang saya semakin banyak, saya tidak bisa bayar. Dari situ saya dengar-dengar katanya Pak Bobi itu sudah sukses. Karena Pak Bobi sudah sukses di AFC. Nah, di bulan Juni 2019 teman-teman ya, akhirnya saya menyerahkan diri. Saya menyerahkan diri ke Pak Bobi, saya hubungi Pak Bobi, saya minta ketemu. Ya, saya minta ketemu, setelah ketemu saya bilang saya ingin dijelaskan tentang AFC. Yaitu tadi, karena saya dengar Pak Bobi sudah sukses. Jadi teman-teman, kadang orang di luar sana itu mereka baru klik dengan kita kalau kita ini sudah sukses, teman-teman ya. Kadang orang itu akan jadi dekat sama kita kalau kita ini sudah sukses, ya. Makanya teman-teman harus segera sukses, ya harus segera sukses di AFC. Sebentar ya teman-teman ya. Ini Mas Agung kemana ya ini? Sebentar ya. Oke, sebentar Mas Agung saya hubungin. Sudah masuk belum ya Mas Agung ya? Belum masuk ya. Nah, oke, itu ya, teman ya. Jadi akhirnya di bulan Juni 2019 itu akhirnya saya menyerahkan diri ke Pak Bobi. Saya minta dijelaskan tentang AFD. Gitu ya, teman ya. Nah, ketika saya akhirnya ketemu di salah satu kafe, waktu itu di salah satu kafe di Surabaya. Sebentar ya, ada yang bocor suaranya ya. Bentar, saya mute ya. Nah, ketika saya ketemu teman-teman ya sama Pak Bobi waktu itu di salah satu kafe di Surabaya ya, itu saya dijelaskan tentang AFC teman-teman ya. Dijelaskan tentang AFC ya, saya dijelaskan tuh nggak paham sama sekali. Intinya saya cuma bilang gini, intinya Pak Bobi, intinya di sini ada duitnya nggak? Di bisnis ini ada uangnya nggak? Itu teman-teman ya. Kenapa? Karena posisi saya lagi BU teman-teman. Saya lagi BU posisi saya gitu loh. Sehingga saya fokusnya waktu itu gimana make money. Gimana kita dapat duit dari sini teman ya. Jadi waktu itu saya dijelaskan sama Pak Bobi sistemnya AFC. Saya nggak ngerti sama sekali. Saya cuma bilang gini, Pak Bobi intinya di AFC ini ada duitnya nggak? Terus Pak Bobi bilang sama saya, ada. Di sini uangnya uang gede. Oke, tolong dijelasin lagi. Dijelasin lagi teman-teman ya sama beliau jadi dijelasin lagi ya. Sampai akhirnya teman ya saya bilang sama
Pak Bobi tadi, tetap saya nggak paham. Nggak apa-apa. Jadi teman-teman kalau masih belum paham sistem, nggak apa-apa. Tapi teman-teman harus segera belajar sistem. Ya, dari situ akhirnya waktu itu saya bilang sama Pak Bobi, oke, saya mau gabung di AFC. Ya, tapi sebelumnya Pak, saya mau tanya 5 hal. Kalau pertanyaan 5 hal ini Pak Bobi bisa menjawab, ya, saya mau gabung. Saya mau gabung. Satu, pertama yang saya tanyakan teman-teman ya, AFC ini perusahaannya seperti apa? Ya, ya. Terima kasih Kak Syaharani ya, Kak Syaharani. Nah, teman-teman, saya waktu itu tanya sama Pak Bobi yang pertama, ini perusahaannya seperti apa dulu? Ya, kenapa? Karena saya dulu bekerja di perusahaan asuransi yang lama, saya bekerja di perusahaan Inggris. Ya, jadi saya bekerja di perusahaan Inggris. Bentar, ada yang bocor ini. Jadi waktu itu teman-teman ya, saya itu di perusahaan yang lama, saya bekerja di perusahaan asuransi dari Inggris, di mana ya kita tahu ya kalau perusahaan Inggris kan bonafit ya teman-teman ya. Nah dari situ akhirnya saya tanya, AFC ini seperti apa perusahaannya? Dia bilang sama saya, satu, AFC itu adalah perusahaan farmasi ya, yang terbesar dan tertua di Jepang, tapi yang bergerak di bidang non chemical. Artinya non chemical tidak bikin obat-obatan, tapi yang diproduksi adalah makanan kesehatan. Oh, oke. Itu yang pertama. Dan perusahaan ini adalah perusahaan go public. Artinya go public itu apa? Perusahaan yang sahamnya diperjualbelikan di bursa saham. Karena saya ngerti dunia saham, langsung saya tanya sama Pak Bobi. Ini nama perusahaannya kan katanya Pak Bobi kan go public. Artinya kan TBK, teman ya. Nah, saya tanya, kode sahamnya apa? JP2927. Langsung saya cari, teman-teman ya. Saya cari, benar nggak ini perusahaan farmasi? Ternyata benar, perusahaan farmasi dari Jepang ya, dan perusahaan ini perusahaan besar, teman-teman ya. Itu satu. Jadi perusahaan. Nah, yang kedua saya tanya masalah produk. Keunggulannya apa? Keunggulannya produk AFC ini dengan merek lain itu apa? Keunggulannya. Dia bilang bahwa produknya dia punya paten fungsi. Paten fungsi itu artinya adalah pasti terjadi sesuai yang dipatenkan. So, nggak ada lagi istilah cocok nggak cocok. Ya. Nah, yang kedua adalah masalah produk. Saya baru dengar ada produk MLM itu yang ada paten fungsi. Ya, dan di sini teman-teman AFC bukan perusahaan MLM loh. Ternyata saya waktu itu baru tahu AFC itu bukan perusahaan MLM, tapi dia perusahaan farmasi. Ya, nah kemudian yang ketiga teman-teman ya, yang ketiga saya tanya masalah tutup poin. Setahu saya MLM itu ada tutup poin, ada tutup poin, stok barang ya kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Saya tanya di sini. Oke, Mas Agung. Oh, sudah masuk ya Mas Agung ya. Oke, terima kasih Mas Agung. Oke, Mas Agung, saya jadikan host ya. Sebentar. Mas Agung, tolong nanti kalau ada yang suaranya bocor, tolong dibantu mute ya. Mas Agung, tolong jadikan saya co-host. Mas Agung sudah saya jadikan host ya. Tolong saya nanti jadikan co-host ya. Terima kasih. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, yang ketiga adalah saya tanya masalah ada tutup poin nggak? Di AFC ada tutup poin nggak? Oh, nggak ada tutup poin. Kedua, berikutnya saya tanya lagi masalah stok barang. Ada stok barang nggak? Oh, nggak ada stok barang. Kenapa teman-teman ya? Karena kalau stok barang, saya bilang sama Pak Bobi, saya nggak punya uang. Gitu loh. Kalau stok barang kan kita harus perlu nyetok ya teman-teman ya, stok barang ya. Saya nggak punya uang ya. Terus yang keempat teman-teman ya, pertanyaan yang keempat saya tanya sama Pak Bobi, apa income, masalah income. Keunggulannya income-nya ini apa? Keunggulannya income-nya apa? Sebentar, Mas Agung, jangan dipasang dulu slide-nya, ya, jangan dipasang dulu. Oke, nanti sebentar lagi masuk ke slide ya. Nah, jadi yang keempat, teman-teman, saya tanya masalah income. Income-nya seperti apa di AFC? Dia bilang, di sini kita dapat income-nya harian, bulanan, tahunan. Harian dapat duit, bulanan dapat duit lagi, tahunan dapat lagi. Iya. Loh, kok menarik ya? Dalam hati ya teman-teman ya, saya dalam hati mikir, kok menarik ya gitu loh. Harian dapat duit, bulanan dapat duit, tahunan dapat duit lagi. Enak ini. Terus sistemnya juga di sini uangnya uang gede, ya.
Waktu itu Pak Bobi bilang sama saya, kamu di sini bisa punya income ratusan juta per bulan. Ratusan juta. Itu caranya bagaimana? Teman-teman ya. Nanti saya kasih tahu caranya. Ya. Nah, terus yang kelima, teman-teman ya. Oke, waktu itu oke lah, saya percaya lah. Saya hanya modal percaya. Ya. Oke, yang keempat masalah income. Yang kelima, teman-teman, ini saya tanya masalah jenjang karir. Ya. Jadi teman-teman, kalau kalian ditawari sebuah bisnis di luar sana, teman-teman harus melihat 3P. P yang pertama apa? Perusahaan. P yang kedua adalah produknya apa? P yang ketiga adalah penghasilannya seperti apa. Ya, yang kelima, teman-teman, waktu itu saya tanya sama Pak Bobi adalah jenjang karirnya di AFC ini seperti apa? Oh, kamu di sini ada jenjang karirnya dari Toreda, istilahnya Toreda, Ronin, Samurai, Shogun, dan Bushido. Yang tertinggi adalah Bushido. Kamu bisa dapat bonus tahunannya bisa sampai 3 miliar. Nah, dari situ teman-teman saya tertarik. Ya. Terus kalau saya jalankan bisnis ini setahun, saya dapat apa Pak Bobi? Saya tanya gitu. Kamu jalankan bisnis ini setahun, kamu bisa dapat income 100 juta per bulan. Dalam hati teman-teman saya nggak percaya. Mana ada, mohon maaf ya teman ya, mana ada MLM income-nya 100 juta per bulan. Mana ada MLM sebulan dapat cepet tiaw, mana ada. Saya jujur waktu itu nggak percaya teman ya, karena sebelumnya saya sudah banyak di prospek sama teman-teman MLM, banyak. Saya tidak pernah tertarik. Kenapa? Karena mereka ngomongnya dapat income ratusan juta ya. Giliran saya tanya buktinya aja enggak ada buktinya teman ya. Dari situ makanya saya enggak pernah percaya. Makanya waktu Pak Bobi bilang dapat 100 juta, saya sebenarnya jujur dalam hati enggak percaya. Tapi saya cuma mikir gini loh teman-teman, nggak usah ngomong cepet lah. Separuhnya aja lah gocap. Gocap aja gua mau kok. Nggak usah ngomong cepet dah. Gocap aja gua mau. Dalam hati teman-teman ya, dalam hati. Saya mikirnya gitu. Dapat separuhnya aja masih oke gitu loh. Saya bisa bayar utang ya. Nah, dari situ teman-teman, akhirnya saya oke lah, saya imani aja. Pak Bobi ngomong 100 juta per bulan, saya imani aja dalam hati. Langsung saya bilang, oke Pak Bobi, saya mau gabung. Saya mau gabung di AFC. Teman-teman, kendala berikutnya adalah saya tidak punya uang. Waktu itu posisi saya kan minus, teman-teman. Posisi saya minus, tidak punya uang. Jadi waktu itu saya juga kebingungan. Saya ingin member. Waktu itu member Ruby ya. Member Ruby waktu itu ya, saya itu bingung. Dapat uang 3 jutaan ini dari mana? Ruby kan ada 3 jutaan, ya, yang paling kecil ya teman ya. Saya aja nggak punya uang. Akhirnya saya bilang gini sama Pak Bobi, oke Pak Bobi saya mau gabung ya, tapi tolong kasih saya waktu 3 hari. 3 hari lagi uangnya saya transfer. Teman-teman tahu apa yang saya lakukan ya? Setelah pertemuan dengan Pak Bobi itu saya pulang ke rumah, saya pulang ke kos. Waktu itu saya masih kos ya teman ya. Saya pulang ke kos itu teman-teman, saya merenung. Kira-kira apa yang barang yang saya miliki ini kira-kira ada yang nggak bisa dijual. Kira-kira apa ya yang bisa dijual ya? Saya tuh mikir teman-teman ya. Waktu itu saya mikir mobil saya masih kredit. Saya tinggal di kos-kosan adanya apa laptop. Laptop itu pun laptopnya udah butut teman-teman, udah jelek ya nggak bisa dijual ya. Terus saya mikir, nah yang ketiga saya baru ingat saya punya HP ini dua, ya. Dua HP saya ini satunya saya jual. Jadi hari ini ketemu Pak Bobi, besoknya saya pergi ke toko HP, saya jual HP saya, ya. Sorenya langsung saya transfer ke Pak Bobi, saya gabung Ruby. Ya, waktu itu. Kenapa? Karena saya nggak punya uang. Tapi kalau teman-teman yang mungkin masih baru, ya, belum bergabung, ya, teman-teman kalau kalian punya uang, kalian punya dana, langsung ambil diamond aja. Langsung ambil diamond. Waktu itu akhirnya saya nggak lama saya upgrade diamond. Itu pun upgrade diamond dari mana? Dari utang, teman. Utang. Jadi apa? Waktu itu ada apa penawaran utang dari bank ya, jadi utang kartu kok utang kartu kredit. Utang apa KTA ya teman ya. Itu saya ambil buat bayar. Buat bayar diamond, upgrade ke diamond ya. Kenapa saya berani teman ya? Kenapa saya berani jual HP saya, terus kemudian saya upgrade ke diamond itu pun pakai uang utang loh teman-teman. Kenapa saya berani? Karena saya tahu ini bisnis teman-teman. Ini kita berbicara bisnis, bukan berbicara konsumtif. Kalau teman-teman konsumtif, mohon maaf ya, kalau misalkan teman-teman punya uang, kalau teman-teman tidak punya uang,
ya. Tapi teman-teman kondisi nggak punya uang, tapi maksa beli HP mahal, iPhone 20 juta, 25 juta, terus dibikin cicilan, itu tidak bijak, teman-teman ya. Tapi kalau teman-teman itu apa namanya, menurut saya ya, kalau misalkan kita berbisnis ya, saya berani ngutang, teman. Saya berani. Toh juga di AFC utangnya nggak sampai ratusan juta kok. Di atasnya diamond kan nggak ada lagi, teman. Di atasnya diamond. Kalau kita kerja konvensional, Anda buka usaha, Anda modal utang, ya, kemudian utangnya ini tadi itu eh, Anda tambah besar, karena kan kalau bisnis konvensional kan kita harus ekspansi ya, nambah mesin, nambah ini, nambah modal, nambah bahan baku. Nah itu kan utangnya tambah gede, tambah gede. Nah kalau di AFC kan nggak ada, tentu. Di AFC kan cuma diamond itu maksimal kan 20 juta, 21.600.000. Ya. Nah dari situ teman-teman akhirnya saya bergabung di diamond. Ya setelah kurang lebih berjalan kurang lebih kalau nggak salah 1 bulan apa 2 bulan saya lupa. Intinya langsung saya upgrade diamond. Ya setelah saya paham sistem saya langsung upgrade diamond. Nah dari situ bonusnya besar teman-teman ya. Dari situ akhirnya bonusnya kalau diamond kan besar ya. Dan apa namanya, apa yang disampaikan Pak Bobi tadi ya, ternyata 1 tahun benar saya kejar maksimal teman ya. Saya benar-benar kerjain dengan sepenuh hati di AFC. Saya benar-benar kerjain dengan penuh semangat di AFC teman ya. Dan puji Tuhan 1 tahun kemudian tercapai ya apa yang disampaikan Pak Bobi tadi, ternyata Tuhan izinkan saya untuk mencapai ya. Itu teman-teman ya, itu sekilas tentang saya mengenal AFC ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman hari ini belum apa nggak yakin dengan AFC atau mungkin nggak suka MLM ya, sama teman-teman ya. Saya juga nggak suka MLM dulu ya. Jadi sama, saya dulu juga nggak suka MLM dan juga saya nggak ngerti MLM ya. Tapi ternyata teman-teman bagaimana orang yang nggak suka MLM dan orang yang apa namanya nggak punya modal ini tiba-tiba kok bisa berhasil di AFC. Artinya ada sesuatu di AFC ya. Jadi teman-teman kalau AFC nggak perlu ragu teman-teman. Waktu dulu saya masuk di AFC pertama kali teman-teman ya, itu saya sudah memfilter perusahaan ini. 5 poin tadi loh teman-teman yang saya tanya ke Pak Bobi itu sudah saya tanya. Dan saya kedar nggak Pak Bobi jawab terus saya terima, enggak teman-teman ya. Saya cari tahu benar nggak ini. Jadi ketika Pak Bobi bilang ini perusahaan farmasi go public, artinya dia TBK, sahamnya benar nggak ini sahamnya diperjualbelikan bebas. Saya cari teman-teman, saya cari langsung di depannya Pak Bobi, langsung saya cari sahamnya dan saya baca company profilnya. Dan memang benar AFC bukan perusahaan MLM. Dia adalah perusahaan farmasi raksasa dari Jepang yang masuk ke Indonesia, sistemnya dibikin MLM. Ya, bedanya apa teman ya? Kalau perusahaan farmasi, dia kalau bikin produk, dia ada riset, penelitian dan juga ada inovasi. Itu bedanya, teman-teman ya. Kalau perusahaan farmasi, makanya teman-teman nggak perlu ragu dengan AFC. Saya kok di awal pertama kali saya udah feeling, ya apalagi ini brand Jepang, teman-teman ya, perusahaan Jepang ya. Kita tahu ya perusahaan Jepang itu biasanya adalah perusahaan yang jangka panjang ya. Dan ternyata kantornya AFC kan juga apa namanya semuanya beli ya, nanti saya bahas di slide ya teman ya. Itu loh teman ya, jadi teman-teman nggak perlu ragu lagi dengan AFC ya. Oke Mas Agung tolong ditampilkan slide-nya. Tolong ditampilkan slide-nya Mas Agung. Oke, nah ini saya masuk slide ya teman-teman ya. Tadi kurang lebih 30 menit saya sudah sharing ya tentang saya ya, seperti apa dulunya mengenal AFC ya. Sekarang saya mau bahas tentang slide-nya ya. Oke teman-teman ya, yang pertama AFC ini adalah dari perusahaan farmasi dari Jepang yang namanya adalah Asayama Family Club. Jadi AFC itu adalah dari kata Asayama Family Club. AFC sendiri adalah brand dari Jepang ya, Japan brand ya. Terus kemudian dia adalah perusahaan yang sudah masuk di bursa saham Jepang di Tokyo ya, di Tokyo Stock Exchange, dan juga perusahaan ini sudah ada sertifikasi GMP dan sudah lolos dari Menteri Kesehatan dan Menteri Penjualan yang ada di
Jepang ya. Next. Nah, jadi ini saya kenalkan tentang apa itu AFC dan juga apa itu produknya AFC dulu ya teman-teman ya. Nanti saya akan bawakan slide-nya untuk bisnisnya ya setelah pembahasan ini. Yang pertama yang mau saya bahas adalah tanda-tanda atau gejala terjadinya penurunan fungsi sel-sel di organ tubuh ya. Nah, jadi penurunan fungsi sel di organ tubuh itu bisa menyebabkan kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, nyeri dada, sering pusing, masalah pencernaan, kulit keriput atau menua, daya tahan tubuh menurun, rambut rontok, kulit kering, masalah panca indera, dan susah tidur. Ya, gejala yang dibiarkan akan meningkat menjadi penyakit kronis. Next. Beberapa penyakit degeneratif di Indonesia yang paling banyak ada 7 penyakit ya. Yang pertama adalah penyakit stroke, jantung, diabetes, hipertensi, kanker autoimun, gagal ginjal. Ada 7 penyakit yang paling banyak diderita orang Indonesia ya. Next. Next aja Mas Agung. Oke, di tahun 2025 ini kami perkenalkan stem cell terapi, yaitu adalah terapi stem cell ya, yang dimana terapi stem cell ini ya nanti akan berhubungan dengan produk dari AFC ya. Stem cell sendiri bisa disebut sebagai pabrik dari sel-sel apapun dalam tubuh manusia karena fungsinya sebagai pabrik sel. Fungsi tersebut kemudian dimanfaatkan oleh dunia kedokteran untuk menyembuhkan beragam penyakit. Metode terapi stem cell sendiri merupakan sel hidup untuk menggantikan dan memperbaiki sel atau jaringan yang rusak dalam tubuh. Next. Beberapa manfaat dari terapi stem cell yaitu menumbuhkan sel baru dengan bantuan teknologi untuk organ atau jaringan yang rusak, memperbaiki organ tubuh yang sudah tidak berfungsi dengan baik, potensi pemulihan untuk cacat genetik pada sel, menyeimbangkan imun tubuh manusia pada pasien autoimun, membantu peremajaan sel pada tubuh. Next. Nah, tubuh manusia sendiri kehilangan transkrip. Tubuh manusia sendiri kehilangan sel itu jumlahnya banyak ya teman ya. Jadi dalam tubuh manusia, stem cell itu adalah sel punca atau sel induk ya, yang dimana fungsinya adalah untuk memproduksi sel-sel baru. Nah, tubuh manusia selama kita hidup itu tubuh manusia akan stem cell-nya ini akan memproduksi sel-sel baru. Dimana ketika ada produksi sel-sel baru, otomatis akan ada sel-sel yang mati ya. Sama seperti contohnya adalah contoh pada otak kehilangan 190.000 sel dalam satu hari, kulit kehilangan 40.000 sel dalam satu hari, darah mati itu 2 juta sel per detik, dan jumlah sel dalam tubuh adalah sekitar 100 triliun sel, di mana 400 miliar sel itu mati dan berganti setiap waktu ya. Jadi setiap hari ada miliaran sel yang mati di dalam tubuh manusia dan ada miliaran juga sel yang baru ya. Next. 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 Nah, dalam dunia medis, teman-teman ya, dalam dunia kedokteran ya, itu hari ini ya dalam dunia medis yang paling canggih saat ini adalah terapi stem cell ya, di mana terapi stem cell adalah harapan baru dalam dunia medis yang fungsinya adalah untuk memperbaiki kerusakan dan penyakit yang diderita oleh manusia ya. Nah, akurasinya, keberhasilannya, tingkat keberhasilannya itu mendekati 100%, teman-teman ya. Nah, tapi biaya yang dibutuhkan itu sangat besar ya, karena satu kali injeksi stem cell itu kurang lebih 600 juta ya. Terkenal mahal karena dihitung berdasarkan berapa banyak sel yang disuntikan ke dalam tubuh Anda. Selain itu, prosedur khusus yang dilakukan terasa sakit dan biayanya paling murah adalah 600 juta. Jadi nggak murah ya, teman ya. Next. Lalu bagaimana jika ada alternatif yang lebih terjangkau biayanya dengan efektivitas dan manfaat yang relatif sama dan tidak perlu prosedur khusus, yaitu kita perkenalkan adalah stem cell terapi ya.
Yang pertama adalah yang diperkenalkan oleh AFC. Nah, teman-teman, AFC tadi ya kan perusahaan farmasi yang punya beberapa pabrik yang tersebar di seluruh dunia ya. Nah, AFC memproduksi kurang lebih 20.000 jenis produk yang dijual di seluruh dunia ya. Dan AFC masuk ke Indonesia di tahun 2018 membawa produk yang pertama waktu itu adalah SOP 100 Plus ya. Orang-orang lama pasti tahu. Ya, kemudian di tahun 2020 AFC mengalami versi upgrade menjadi SOP Subarasi ya. Jadi kita perkenalkan SOP Subarasi ya. Subarasi ini artinya hebat, luar biasa. SOP itu adalah salmon ovary peptide atau peptida dari ovariumnya salmon betina ya. Oke, next. Kemudian Subarasi memiliki triple peptide ya. Jadi triple peptide pertama di Jepang yang memiliki ingredient utama yaitu marine placenta dari ikan Oncorhynchus keta salmon di Hokkaido. Kemudian sarden peptide dan fruit flow ya. Apa itu fruit flow? Vegan peptide dan juga 7 bahan aktif lainnya menghasilkan konsentrat peptida nanosize 600 Dalton. Jadi sangat lembut sekali, ukurannya adalah nanosize, di bawahnya mikro. Jadi tidak ada ampas ya. Kemudian yang di gambar sebelah kiri ya itu adalah salmon ovary peptide. Jadi salmon ovary, ovariumnya salmon atau orang bilang plasentanya salmon ya. Kemudian yang tengah itu adalah sarden peptide yang diambil dari ototnya ikan sarden ya. Kemudian yang paling kanan itu adalah gambarnya biji tomat ya, biji tomat yang ada di Inggris ya. Kemudian biji tomat yang di Inggris ini tomatnya besar-besar ya teman ya. Kemudian yang diambil adalah selaput lendirnya. Jadi bukan biji tomatnya yang diambil, bukan biji buah tomatnya, tapi yang diambil adalah selaput biji tomatnya. Ya, next. Kemudian Subarasi punya 7 kandungan yang lain yaitu kolagen ikan, glutathione, asam amino, kondroitin, asam nukleat, elastin, dan asam hyaluronat. Ya. 600 Dalton ukurannya sangat lembut sekali ya teman-teman ya. Jadi di bawahnya mikro. Next. Kemudian paten fungsi, jadi semua produk AFC teman-teman memiliki yang namanya paten fungsi. Artinya paten fungsi adalah pasti terjadi, adalah standar tertinggi dalam dunia medis ya. Di mana yang paling bawah itu biasanya dalam dunia medis itu kan ada namanya penelitian. Penelitian naik level 1 kali itu riset ya. Itu biasanya sudah masuk laboratorium. Kemudian naik 1 level lagi itu adalah uji klinis dan yang terakhir adalah paten fungsi. Jadi di atasnya paten fungsi sudah tidak ada lagi, teman ya. Jadi paten fungsi yang ada di dalam Subarasi yang pertama adalah paten regenerasi sel, kedua adalah melancarkan peredaran darah, ketiga adalah anti hipertensi, dan yang keempat adalah mencegah penggumpalan darah. Next. Kemudian produk Subarasi sudah memiliki izin BPOM ya teman-teman ya. Izin BPOM-nya yaitu ya serinya adalah ML di sebelah kiri bawah. Teman-teman bisa lihat ya kode BPOM-nya adalah ML, artinya makanan luar negeri. Jadi artinya produk ini 100% impor ya. Kebetulan ini karena dari Jepang ya, jadi impornya dari Jepang ya. Kemudian 10 testimoni pada produk Subarasi. Yang pertama adalah penyakit diabetes, darah tinggi, gangguan jantung, penyakit stroke, gangguan ginjal, kualitas tidur meningkat, meringankan alergi, meringankan GERD ya, trigliserida dan asam urat, kemudian ada gangguan sendi atau persendian ya. Next. Next, ini adalah uji klinis ya. Ini uji klinisnya dari Subarasi ya. Next. Ya, ini adalah beberapa testimoni dari pasien-pasien diabetes ya yang menggunakan Subarasi ya. Jadi penderita diabetes ya, terus kemudian sampai luka ya, diabetes basah, terus kemudian testimoni stroke ya. Next. Ya, next. Nah, produk yang kedua kita perkenalkan yang namanya adalah Utsukushi Gold ya teman ya. Utsukushi, Utsukushi artinya adalah cantik ya, tapi cantiknya luar dalam ya. Kalau bahasa Jepang cantik itu kan kirei, teman-teman. Setahu saya kirei. Nah, itu kirei itu kalau itu dia cantik ya, tapi kalau Utsukushi ini cantiknya luar dalam. Jadi masyarakat Jepang percaya, jadi ketika usus kita sehat ya, itu pasti kulit kita juga cantik ya. Ketika usus kita bersih, sehat ya, otomatis kulit kita juga bagus ya. Makanya orang Jepang percaya segala yang cantik itu terpancar dari dalam keluar ya.
Makanya dikasih nama Utsukushi Gold ya teman ya. Gold itu artinya sudah melalui versi upgrade ya, sudah mengalami versi upgrade. Next. 90% penyakit berawal dari usus besar ya. Jadi panjang saluran pencernaan adalah 6 kali tinggi badan manusia. Jadi dalam jangka waktu panjang tentunya usus besar dan saluran pencernaan akan dikotori sisa makanan yang tidak terbuang dengan berat rata-rata 3-11 kilo yang membusuk dan mengeluarkan zat beracun di dalam usus kita. Racun ini terserap oleh usus dan menjadi sumber segala penyakit yang sangat berbahaya. Contoh penyakit usus kotor adalah radang usus, kanker usus, dan juga sembelit. Ya, next. Nah, ini adalah contoh usus normal dan usus yang kotor ya. Kalau usus normal, usus yang bersih, warnanya pink ya, seperti yang di gambar sebelah kiri ya teman-teman ya. Bentuknya juga bagus ya, warnanya juga warna pink, baguslah bersih ya. Sedangkan yang usus kotor sebelah kanan, itu bentuknya kotor ya teman-teman, ada toksin-toksin kayak serem lah ya gambarnya ya. Yang sebelah kanan itu usus yang kotor. Nah, kandungan utama dari Utsukushi Gold ya, yang pertama dia punya kandungan salmon DNA, merupakan protein salmon milk yang dihasilkan dari ikan salmon jenisnya Oncorhynchus ketasalmon tapi yang jantan. Kalau Subarashi yang betina, Utsukushi yang jantan ya, yang berfungsi sebagai nutrisi kulit. Para ilmuwan Jepang telah menemukan keajaiban yang terkandung dalam salmon DNA 10 kali lebih baik dari kolagen biasa, yang mana saat ini salmon DNA menjadi rahasia kecantikan selebriti top dunia. Kemudian kandungan yang ketiga adalah yang pertama salmon DNA, yang kedua adalah Takara kombu fukoidan, yaitu adalah ekstrak dari rumput laut Takara kombu yang terkenal di negara Jepang sebagai makanan wajib untuk penderita kanker. Takara kombu fukoidan hanya dapat ditemukan di Hokkaido di Jepang. Manfaat lain dari Takara kombu fukoidan adalah meningkatkan sistem imunitas tubuh, mencegah penyakit kronis, meningkatkan kesehatan usus, antiinflamasi atau peradangan, mengurangi gejala menopause, meningkatkan kesehatan kulit. Ya, next. Kemudian ada triple probiotik teman-teman ya dari Utsukushi ini, yang dimana probiotik dalam Utsukushi ini sangat baik untuk pencernaan dan usus manusia ya. Ada triple probiotik Lactococcus lacis ya, Bifidobacterium longum, dan Lactic acid bacteria. Ya, ini adalah tiga kandungan probiotik yang sangat baik dibutuhkan oleh usus pencernaan kita, dan proses pembuatan dari triple probiotik ini sudah melalui proses pemanasan pada suhu tertentu yang menghasilkan bakteri baik yang kuat terhadap asam lambung. Karena kebanyakan kalau bakteri baik biasa ya, itu ketika masuk asam lambung itu biasanya mati teman-teman, karena nggak kuat saking panasnya kena asam lambung. Tapi dari triple probiotiknya Utsukushi ini dia kuat. Jadi melewati asam lambung dia kuat ya. Next. Kemudian ada 8 kandungan lainnya adalah ekstrak biji kiwi, resveratrol, ekstrak nanas, black garlic, kemudian glutathione, vitamin D, kolagen ikan, dan ekstrak beras coklat ya. Beras ekstrak ya, beras coklat. Next. Nah, kemudian Utsukushi sendiri juga sama ya, punya paten fungsi ada 8. Yang pertama adalah anti tumor, paten fungsi anti tumor. Yang kedua adalah menekan tumor dan mengurangi efek obat anti kanker. Kemudian terapi penyakit hepatitis C, perlindungan dari infeksi, mencegah dan mengobati infeksi SARS, perlindungan dari racun oksidatif, mengurangi kadar racun dalam tubuh, mengaktifkan dan menambah imunitas tubuh jadi lebih kuat. 10 testimoni yang paling banyak dari pasien yang menderita penyakit. Untuk yang konsumsi Utsukushi ya, ada tumor, kistamium, gangguan liver, gangguan usus, autoimun, kulit lebih cerah, hepatitis, penurunan berat badan, infeksi virus, inflamasi pada kulit. Ya. Oke, nanti pertanyaan saya jawab ya, teman-teman ya, sebentar. Ya, ini adalah testimoni dari Utsukushi ya. Pemulihan pasca kanker, kanker payudara, terus kemudian bekas luka, kulit, kemudian jerawat ya. Dan ini testimoni yang di sebelah kanan ini ya, ini. Nah, ini adalah testimoni dari Pak Yusa ya. Jadi Pak Yusa ini juga salah satu teman saya dulu di asuransi yang lama. Kerjaan saya yang lama, beliau teman saya ya. Nah, jadi beliau ini menderita sirosis ya, teman ya, atau hepatitis C kronis ya, sudah sempat muntah darah ya.
Tapi sekarang ya puji Tuhan ya melalui berkat Tuhan melalui AFC ini banyak orang terbantu. Salah satunya adalah Pak Yusa ini. Ya, sekarang orangnya sudah pulih ya sudah sehat bahkan bisa beraktivitas dengan baik. Ya, diagnosanya bahkan sekarang diagnosanya sudah sehat teman-teman dia dinyatakan sembuh. Ya, ini adalah testimoni-testimoni dari konsumsi Utsukushi Gold. Ya, next. Nah, ini testimoni sirosis, tumor di mata ya. Kemudian ada ini ya benjolan di ini ya leher, kemudian tumor di lidah ya. Kemudian tumor di mata lagi. Ini tumor di kepala ya. Kemudian ini tumor ya, tumor apa kanker ya di mata ini besar sekali ya. Ini tumor di hidung ya. Terus yang ini sirosis, autoimun sirosis ya. Puji Tuhan teman-teman ya, sekarang banyak yang terbantu dengan produk dari AFC ya. Terus kemudian ada produk yang ketiga namanya Hikari ya teman-teman ya. Hikari itu adalah produk ketiga dari AFC yang sifatnya adalah ini apa namanya itu tumbuh-tumbuhan ya, herbal ya teman-teman ya. Jadi Hikari ini masuk kategorinya itu tumbuh-tumbuhan ya karena tidak ada campuran hewani sama sekali. Jadi apa orang vegan bisa konsumsi. Ya, next. Nah, ini adalah artikel-artikel yang kita ambil ya dari ada katarak penyebab terbanyak gangguan penglihatan di Indonesia ya. Jumlah anak berkebutuhan khusus diperkirakan 4 juta anak ya. Terus kemudian 16% anak balita mengalami gangguan saraf dan lain sebagainya ya. Jadi berhubungan dengan saraf, terus kemudian kesehatan otak, mata ya itu sekarang sangat banyak terganggu ya. Apalagi kita sering sekarang nggak bisa lepas dari gadget ya. Next. Nah, tahukah Anda, Hikari membantu Anda dalam beberapa kasus seperti ADHD, autisme, speech delay, sensorik terganggu, Alzheimer, demensia, rabun jauh dan rabun dekat, peradangan mata dan otak, mata kering, dan gejala katarak. Next. Problem umum yang terjadi hari ini adalah problem di otak, problem di mata, ya, dan anak berkebutuhan khusus. Makanya hari ini banyak sekali saya lihat anak-anak kecil itu masih kecil, paling baru usia 5 tahun itu udah pakai kacamata, ya. Karena sekarang kita nggak bisa lepas dari gadget, teman-teman ya. Next. Kemudian kandungan dari hikari ada 3 kandungan utama. Yang pertama adalah peptida marigold, bunga marigold yang melindungi mata, yang fungsinya adalah untuk melindungi mata dari degenerasi makula. Nakula mencegah katarak, mengurangi kelelahan, dan meredakan mata kering. Kandungan antioksidan marigold melindungi sel-sel otak dari stres oksidatif, mendukung fungsi kognitif, serta memperbaiki sel saraf. Teman-teman kalau mau bertanya, boleh ya isi di kolom komen, nanti saya jawab satu-satu. Ya. Daun spermin ya meningkatkan konsentrasi dan fokus serta memperkuat fungsi kognitif dan daya ingat, mengandung antioksidan yang dapat melindungi sel-sel mata dari kerusakan akibat radikal bebas, dan peptida dari daunnya mangga ya meningkatkan fungsi kognitif, melindungi sel-sel saraf dan mengurangi stres oksidatif, menjaga mata dari kerusakan akibat sinar UV, mengurangi kerutan di sekitar mata, serta meningkatkan sirkulasi darah yang baik untuk kesehatan mata. Ya, memiliki ukuran nanosize juga, 400 dalton juga sangat lembut ya. Next. Kemudian ini ada 8 kandungan dari hikari ya, ada ekstrak blackcurrant, ekstrak strawberry, blueberry, cherry ya, lingoberry, acerola, L-cysteine dan inulin. Next. Hikari sendiri memiliki paten fungsi ada 5. Yang pertama, patennya meningkatkan performa visual dan kesehatan mata. Kemudian paten yang kedua adalah melindungi mata dari sinar blue light. Ketiga, memperbaiki memori pada otak. Yang keempat, meningkatkan fungsi dan aktivitas otak. Yang kelima adalah patennya meningkatkan tingkat neurogenesis, yaitu saraf ya, yang meningkatkan fungsi dan aktivitas otak. Next. Paten fungsi dari ini tadi ya, dari Hikari ada 5 ya teman-teman ya. Dan untuk Hikari untuk terapi dan pencegahan peradangan mata dan otak, mata dan kesehatan mata, speech delay, autisme, ADHD, demensia, Alzheimer, rabun jauh, rabun dekat ya, kemudian saraf, gangguan saraf dan pembuluh darah, kemudian sensorik terganggu. Next. Ini adalah testimoni dari Hikari ya. Jadi ada testimoni pembuluh darah mata pecah, kemudian demensia, infeksi pada mata, terus pada anak berkebutuhan khusus ADHD ataupun
apa namanya, cerebral palsy ya. Jadi ada gangguan cerebral palsy yang berhubungan dengan saraf ya, itu bisa juga dengan diterapi pakai Hikari ya. Next. Next. Kemudian semua produk AFC sudah memiliki sertifikat keamanan, ada sertifikat organik, artinya organik tidak ada campuran bahan kimiawi berbahaya. Terus kemudian harus ada sertifikasi bebas hormon, jadi bebas hormon ya. Ini penting ya teman-teman ya, karena banyak sekali produk-produk di luar sana atau makanan-makanan di luar sana yang mengandung hormon itu yang berbahaya ya, karena bisa memicu bertumbuhnya sel kanker atau tumor ya. Dan produk AFC aman, tidak ada kandungan hormon ya. Kemudian ada sertifikat free sales, artinya bisa dijual bebas. Kemudian sudah ada sertifikasi bebas dari radiasi nuklir. Next. Nah, sudah ada sertifikasi halal, jadi semua produk AFC sudah ada sertifikasi halal Jepang dan halal Indonesia ya. Jadi untuk teman-teman Muslim sangat-sangat aman untuk konsumsi produk AFC ya, jadi tidak perlu ragu. Next. Semua produk AFC sudah masuk di buku MIMS ya. Buku MIMS itu adalah buku rujukan para tenaga medis yang diakui secara internasional ya. Jadi masuk kategorinya buku MIMS itu adalah masuk kategorinya itu supplementary food atau makanan pendukung ya teman ya. Jadi masuknya kategorinya bukan obat-obatan, tapi masuk kategorinya adalah makanan kesehatan atau supplementary food ya. Kemudian ya next, termasuk buku MIMS ya. Nah, AFC adalah dari kata Asayama Family Club, berdiri sejak tahun 1969. AFC adalah salah satu perusahaan farmasi non-chemical yang tertua dan terbesar di Jepang, perusahaan farmasi pertama yang terdaftar di Bursa Saham Jepang, Tokyo Stock Exchange, pabrik farmasi Jepang pertama yang mendapatkan sertifikat GMP dan terdaftar resmi di buku MIMS ya, atau buku MIMS ya. Next. Kantor pusat AFC ada di Indonesia ada 4, yang kantor pusatnya di Jepang ada di kota Shizuoka di Jepang ya. Kemudian kalau di Jakarta ada di Lippo Saint Moritz, di Surabaya di Grand Bukopin, di Medan ada di BG Tower, dan di Bali ada di SGJJ Sunset Road Bali ya. Dan semua 4 kantor di AFC di Indonesia ini sudah memiliki status dibeli teman-teman ya, bukan disewa. Artinya perusahaan ini adalah perusahaan yang ingin jangka panjang di Indonesia ya, jadi bukan sewa. Biasanya kalau perusahaan baru kan disewa ya teman ya. Kalau barangnya nggak laku tinggal keluar aja, tinggal pelangnya ganti gitu ya. Tapi kalau ini milik AFC sendiri ya. AFC sudah ada di beberapa negara seperti di Jepang, Singapura, China, Korea, Thailand, dan lain-lain. Nilai investasi untuk brandnya di atas 10 miliar. Jadi kalau misalkan teman-teman orang Malaysia misalkan ya, ingin bawa merek AFC masuk negara Malaysia, maka teman-teman harus bayar seperti kayak komitmen fee ya, 10 miliar. Komitmen fee itu seperti kayak ini ya, kayak deposit gitulah teman ya, bayar deposit 10 miliar. Itu nggak boleh diotak-atik. Dan 10 miliar ini nggak jadi barang loh teman ya. Nah, tapi di Indonesia next. Nah, di Indonesia AFC itu masuk secara networking ya, atau direct selling ya. Nanti saya jelasin ya. Nah, jadi bisnis franchise nih. Nah, kita berbicara bisnis franchise. Bisnis franchise itu biasanya butuh modal berapa? Ya, coba kita cek berapa modalnya. Ya, kalau Kopi Kenangan 300 jutaan, kalau Alfamart 500 jutaan, kalau Kimia Farma 400 jutaan, kalau Pertamina berapa? SPBU 5 miliar ya, kalau Starbucks 9 miliar, kalau McDonald 30 miliar modal yang dibutuhkan untuk bisnis franchise ya. Next. Nah, kalau di AFC nggak perlu bayar ratusan juta, nggak perlu bayar miliaran ya, apalagi puluhan miliar nggak perlu teman-teman ya, karena di AFC di Indonesia AFC memberikan konsep yang luar biasa yaitu network marketing, di mana Anda bisa langsung menjadi partner dari AFC dan memiliki brandnya secara gratis hanya dengan membeli produknya. Ya, pertanyaannya kalau misalkan contoh saya beli ayamnya McDonald misalkan, apakah dengan saya membeli ayamnya McDonald, misalkan saya beli 1000 piece ayam McDonald, apakah saya bisa menjadi partner dari McDonald? Nggak bisa, teman-teman ya. Tapi kalau di sini teman-teman bisa ya. Jadi di AFC Anda beli produknya AFC, Anda langsung terdaftar menjadi partner ya. Next. Nah, kemudian pilihan menjadi mitra bisnis. Nah, teman-teman, kalau tadi kan kita bahas tentang apa namanya produk nih. Nah, sekarang kita bahas tentang bisnisnya ya.
Jadi teman-teman mungkin tadi yang produknya digeser dulu, jadi kita sekarang fokusnya di bisnis ya. Jadi di bisnis AFC itu kita punya 3 paket apa namanya member ya, istilahnya kayak hak usaha. Hak usaha ada 3 paket. Yang pertama adalah ruby sebelah kiri, safir yang di tengah, dan diamond di sebelah kanan. Itu diamond yang paling tinggi ya. Tidak ada lagi di atas diamond ya. Kalau diamond kalau ruby itu start awal 3.600.000, potensi income-nya 40 jutaan per bulan. Kalau safir itu 10 jutaan ya, potensi income-nya 200 jutaan. Kalau diamond itu modal awalnya 21.600.000, satu kali aja ya. Potensi income-nya sampai 600 jutaan per bulan. Ya, next. Nah, kenapa harus berbisnis bersama kita ya AFC? Karena di sini teman-teman tidak ada biaya investasi, tidak ada target, tidak ada tutup poin. Jadi target ini yang mentarget adalah teman-teman sendiri, pengen income berapa ya. Terus berlaku selamanya untuk hak usahanya. Jadi berlaku selamanya dan dapat di-upgrade ya, dapat di-upgrade menjadi diamond ya. Belanja lagi dapat bonus ya. Terus kemudian teman-teman juga dapat bonus referral atau bonus referensi. Ya, next. Terus ada bonus direct sponsor, teman ya. Bonus direct sponsor itu adalah Oke, ada bonus direct sponsor adalah bonus referral, teman ya. Jadi misalkan contoh, teman-teman posisinya kita lihat yang di sebelah kanan gambarnya merah itu adalah Ruby ya. Kalau Ruby contoh nih, misalkan saya Ruby, saya cerita ke Mas Agung ya. Mas Agung ini ngambilnya Ruby, maka saya dapatnya bonusnya 300.000 ya. Tapi kalau misalkan saya Ruby, saya ceritanya ke Pak Bobi misalkan, Pak Bobi ngambilnya Diamond ya, maka saya dapat bonusnya 1.800.000 ya. Nah, terus beda cerita kalau saya diamond, saya sudah diamond di sebelah kiri paling kiri ya. Saya diamond, saya cerita ke Mas Agung, Mas Agungnya ngambilnya ruby, saya dapatnya 550. Kalau saya diamond, closingnya diamond, Pak Bobi misalkan contoh ya, saya dapatnya 3.300.000. Jadi ada selisih ya, namanya ada selisih. Kalau kita diamond, otomatis bonusnya lebih besar. Ya, next. Next, kalau bonus sponsor ini dapatnya cuma sekali, teman-teman. Perbandingan bonus direct sponsor ini teman-teman ya, kalau yang diamond 550, kalau yang sapphire 450, kalau yang diamond sorry, kalau diamond 550, sapphire 450, kalau ruby 300.000 ya. Next. Tinggal kalikan aja paketnya berapa. Ini bonus pas up itu ada intinya ada selisih ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan Anda ruby, Anda closingnya diamond, ya di gambar itu ya Anda ruby closingnya diamond yang di bawah itu Anda dapatnya 1.800.000 ya. Nah, ada selisih 1,5 juta itu bukan masuk ke Anda, tapi masuk ke atas Anda. Atas Anda misalkan contohnya safir, safir itu dilewati ya, di atasnya safir ternyata ada diamond. Maka yang selisih 1,5 juta tadi akan masuk ke atasnya Anda yang posisinya diamond ya. Makanya Anda harus segera upgrade ke diamond ya. Kalau Anda masih ruby, Anda harus segera upgrade ke diamond. Ya, oke, next. Nah, bonus pairingnya Diamond ya itu 300.000. Next. Next. Nah, kalau bonus pairing itu apa? Bonus pasangan, teman-teman ya, bonus pasangan. Jadi kita di sini sistemnya adalah 2 jalur ya, jalur kanan dan jalur kiri. Ada omset kanan, omset kiri. Jadi perusahaan tahunya itu omset kanan dan omset kiri ya. Terjadi satu pasang, satu paket kanan ketemu satu paket kiri, terjadi satu pasang ya. Kalau Anda diamond, Anda dapat 300.000 per pasang.
Kalau safir 200.000 per pasang, kalau ruby Anda dapat 150.000 per pasang, ya. Next. Terus kemudian kita juga ada achievement ya, achievement tahunan ya, pencapaian tahunan. Jadi perusahaan kasih hadiah tahunan teman-teman ya tadi ya. Dari hadiahnya dari posisi Anda Toreda dapat 5 juta, Ronin 25 juta, Samurai 75 juta, Shogun 575 juta. Next, Daimyo 1,5 miliar, Bushido 3 miliar ya. Next. Dan ini adalah rekor muri ya untuk pencapaian AFC di Indonesia ya dari tahun 2019 sampai 2024 ya. Kemudian ini yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman ada trip dari AFC setahun itu tripnya 2 kali ya. Kebetulan yang paling dekat ini ada ke Korea, Turki sama Rusia. Turki sama Aussie sama Rusia ya. Kalau teman-teman yang Turki sama Korea itu syaratnya closing 9 poin ya, 9 poin. 1 poin itu 1 diamond ya. Berarti closingnya 9 diamond Anda dapat 1 tiket Korea ya. Bisa ke Korea atau Turki ya. Kalau Australia itu 18 poin, kalau Rusia 27 poin. Ya, next. Ada lagi? Udah selesai ya. Oke. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Tadi ada pertanyaan yang sudah masuk, silakan. Silakan kalau ada yang pertanyaan yang mau ditanyakan ya. Dari Kak Vita Susanto. Dari umur berapa bisa mengkonsumsi produk AFC? Dari umur berapa bisa mengkonsumsi produk AFC? Jadi sebenarnya dari usia bayi ya sampai usia lanjut usia boleh ya Kak ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi dari usia bayi sampai lanjut usia boleh minum. Loh, kalau bayi gimana minumnya? Kalau bayi minumnya itu lewat ASI ya. Jadi lewat ASI ya. Jadi ibunya yang minum. Kalau bayi ya, kalau bayi itu ibunya yang minum, jadi nanti akan keluar lewat ASI ya. Jadi nggak ada masalah. Mau anak-anak dari bayi sampai lanjut usia aman ya. Next ada pertanyaan lagi, silakan teman-teman. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Bobi ya. Ada pertanyaan dari Pak Bobi ini. Bisa dijawab saja. Oke. Tadi kan sempat cerita ya kalau kerja di belakang layar. Nah, pertanyaannya siapa yang diprospek awal-awal di asuransi dan setahu saya di AFC juga bukan orang-orang kenal yang diajak di awal-awal. Oke, saya jawab dulu teman-teman ya. Pertanyaannya adalah siapa yang diprospek awal-awal di asuransi dan setahu saya di AFC juga bukan orang-orang yang saya kenal, yang saya ajak di AFC. Nah, teman-teman, jadi gini, saya dulu saya termasuk tipe orang itu sebenarnya apa namanya itu apa introvert ya teman-teman ya. Sebenarnya itu introvert teman-teman ya. Saya itu sebenarnya tipe-tipe orang yang nggak suka muncul di media sosial. Saya nggak suka teman ya. Entah itu IG, TikTok atau apapun sebenarnya saya nggak suka teman ya. Tapi karena bisnis ini ya mau nggak mau kita harus belajar untuk menjadi orang ekstrovert teman ya. Ya mau nggak mau saya lakukan teman ya. Kalau ditanya enak nggak kok? Nggak enak teman ya. Jadi menjadi orang yang bukan kita ya teman ya. Kayak tadi saya awalnya introvert, mau nggak mau kan kita harus aktif di media sosial, mau nggak mau kan menjadi ekstrovert ya teman ya. Nah itu nggak gampang teman ya. Tapi teman-teman kalau kalian ada kemauan pasti teman-teman akan bisa ya. Karena apa teman ya? Salah satu keinginan saya yang paling kuat adalah saya ingin sukses. Saya ingin apa namanya kaya ya. Kenapa teman-teman ya? Karena kalau kita kaya, kita bisa berkati orang lain. Kita bisa tolong orang lain. Kita bisa berkati orang lain ya. Mau nggak mau, jadi saya harus sukses, saya harus kaya. Ya, itu adalah keinginan saya. Ya. Jadi apa? Kalau ditanya awal-awal juga saya nggak kenal teman. Saya dulu memulai di asuransi itu saya memulai dari canvassing, ya. Saya aja dulu nggak ngerti istilah canvassing itu apa. Saya dikasih tahu Pak Budi, kalau canvassing itu adalah kamu harus keliling
keliling ke toko-toko, keliling ke pasar kayak gitu-gitu teman ya untuk nawarin asuransi. Itu saya lakukan teman. Itu dulu saya lakukan. Jadi dulu saya itu masuk ke pasar-pasar ya. Terus kemudian saya masuk ke apa namanya itu toko-toko ya. Penolakan banyak teman, penolakan banyak sekali. Jadi saya ini sudah babak belurnya itu di asuransi teman ya. Makanya banyak orang nggak kuat di asuransi ya. Tapi kalau saya tuh udah babak belur teman di asuransi itu udah digembleng lah istilahnya ya. Tapi saya tidak menyerah. Kenapa? Karena saya punya impian yang besar. Saya punya impian yang besar. Teman. Jadi teman-teman juga sama. Kalau ditanya, kok aku nggak punya database, gimana? Sekarang tuh enak, teman-teman. Kenapa? Karena sekarang ada TikTok. Teman-teman itu makanya nanti saya mau bahas tentang TikTok ini, teman-teman ya. Ini luar biasa loh, hari ini TikTok ini luar biasa. Kalau zaman saya dulu, saya nggak punya database, teman-teman. Saya nggak punya database, mau nggak mau, saya harus kanvasin. Ya, mau nggak mau, saya harus kanvasin. Tapi di sini, teman-teman, ada TikTok ini luar biasa. Dan terbukti hari ini TikTok tuh mencetak banyak sekali orang sukses di AFC. Dari live, ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Tadi soalnya agak ini teman, agak silau ya. Bentar, saya tutup. Jadi kalau dibilang susah, dulu susah teman-teman ya. Saya memulai dulu di asuransi itu susah ya. Tapi saya bertahan loh teman-teman sampai tahun 2020 ya. Dan saya bukan agent biasa teman-teman ya. Bukan agent biasa, saya juga promosi jadi manajer teman-teman ya. Jadi artinya apa? Dulu di tempat lama juga uh, bisa berhasil karena apa? Kesungguhan ya, ketekunan kita ya. Tapi ya itu tadi, tapi nggak secepat di AFC teman-teman, nggak secepat di AFC. AFC ini cepat banget. Kalau saya rasa mungkin kecepatannya itu bisa 5 kali lebih cepat dari asuransi, ya. Terus kemudian gimana caranya dapat 100 juta? Gimana caranya dapat 100 jutanya? Nah, cara dapatnya, nah ini pertanyaannya teman-teman ya, itu pertanyaan yang dulu juga saya tanyakan ke Pak Bobi. Bagaimana orang di AFC ini kok bisa dapat income sampai 100 juta per bulan itu dari mana, teman ya? Nah, itu teman-teman ya, itu dari bonus pairing. Ya, dari bonus pairing. Makanya teman-teman di sini kita membangun bisnis, bukan hanya sekedar jualan, tapi kita membangun bisnis atau mitra-mitra baru, ya. Nah, angka 100 itu dari pairing, teman ya. Jadi kalau misalkan contoh, saya kasih contoh ya, di sebelah kanan teman-teman punya tim di sebelah kanan dan sebelah kiri. Ya, di sebelah kanan misalkan teman-teman ada transaksi satu paket itu kalau ada diamond kan dapat 300. Ya, satu paket kanan ketemu satu paket kiri terjadi satu pasang teman-teman kalau diamond dapat 300.000. Kalau satu hari Anda bisa 6 pasang, 6 paket kanan, 6 paket kiri terjadi 6 pasang, Anda dapat 300.000 dikali 6. Berarti berapa? 1.800.000. Itu kalau satu hari 1.800.000. Kalau dikali sebulan 30 hari berapa teman ya? 54 juta. Itu masuk ke Anda. Itu kalau satu hari 6. Lah kalau satu hari 10. 10 paket kanan ketemu 10 paket kiri. Terjadi 10 pasang. Ya, berapa jadinya? 300.000 dikali 10 sama dengan 3 juta ya. 3 juta sehari dikali 30 hari sebulan berarti kurang lebih 90 juta. Ya, itu belum termasuk kalau Anda jualan pribadi. Belum termasuk Anda kalau jualan pribadi. Makanya angkanya ketemunya 100 juta per bulan. Loh kok pertanyaan berikutnya mungkin orang-orang sempat bertanya juga. Mungkin teman-teman juga bertanya ya. Iya kalau satu hari 10. Iya kalau satu hari 6 pasang ya. Nah, teman-teman, dengan kita kerja tim itu bisa tercapai. Bisa tercapai kalau kita kerja tim ya. Dan teman-teman nggak perlu khawatir di bisnis ini, teman-teman hanya perlu fokus untuk tim baru ya, tim ya. Jadi fokusnya ke tim. Kita nggak bisa kerja sendiri. Kalau kerja sendiri paling mentok income-nya di 50 mungkin 80 juta. Tapi kalau tim itu mainnya bisa ratusan juta sampai miliar temannya. Ya, itu bisa sampai miliar. Kenapa? Karena buktinya sudah banyak. Buktinya sudah banyak. Tapi kalau Anda fokusnya jualan sendiri, ya itu nggak akan bisa. Lebih
100 juta nggak akan bisa. Ya, Anda harus tim. Jadi sistemnya adalah jadi kita ngedenya di tim ya. Jadi sistemnya mainnya pairing. Pairing itu tim kanan ketemu tim kiri, ya. Dan pertanyaan yang ketiga adalah pesan buat yang baru mau join dan buat yang baru join pengen sukses di AFC. Jadi gini, teman-teman ya. Pesannya apa? Kalau yang buat mau join dan yang sudah join. Teman-teman, kalau Anda belum join, Anda harus segera join karena apa? Karena di sini ada bisnis yang benar-benar luar biasa, teman-teman ya. Bisnis yang benar-benar luar biasa. Teman-teman, sejak saya kenal AFC ini, jujur saya tidak tertarik bisnis konvensional. Kenapa? Karena bisnis konvensional itu teman-teman ya, ada yang namanya resiko. Ya, kalau bisnis kita berbicara bisnis konvensional, semakin besar, kalau kita pengen cuan gede, modal kita juga harus gede. Tapi kalau di AFC enggak, teman ya. Modalnya kecil, bahkan nyaris nol, ya. Tapi income-nya teman-teman bisa puluhan sampai ratusan juta, bahkan sampai miliar. Ya. Jadi teman-teman di sini potensi di AFC itu luar biasa. Apalagi sekarang dengan adanya TikTok ini luar biasa, teman ya. Anda bisa menjangkau orang-orang di luaran sana, di luar kota, luar pulau, bahkan luar negeri. Anda bisa jangkau. Ya. Jadi dengan sekarang adanya TikTok ini luar biasa. Ya. Jadi nggak perlu khawatir market kita nggak akan habis. Ya. Terus kemudian pengen sukses. Kalau pengen sukses, kuncinya, teman-teman, kuncinya ini yang selalu saya sampaikan ke tim saya. Ya, yang pertama kunci sukses itu teman-teman teman-teman harus punya impian. Jadi teman-teman harus punya goal, harus punya impian. Ya, impian saya dulu teman-teman itu impian saya pengen sukses, saya pengen kaya. Itu impian saya teman-teman. Ya, dan saya mengerjakannya. Jadi saya kejar. Jadi nggak cuma ngomong, tapi saya kejar, teman-teman ya. Satu, teman-teman harus punya goal. Hidup harus punya goal. Kalau teman-teman nggak punya goal, Anda ibaratnya main sepak bola, nggak ada gawangnya. Jadi asal nendang bolanya ngawur. Ya, ditendang kanan, tendang kiri, ngawur ya teman-teman. Tapi kalau Anda punya goal, Anda punya gawang, ya Anda akan tendang bolanya itu ke gawang. Ya, itu adalah Anda harus punya goal. Goal Anda harus kuat. Ya, kalau nggak punya goal gimana kok? Hidupku sekarang udah biarkan berjalan begini aja. Jangan teman-teman ya, hidup harus punya goal. Karena apa? Kalau Anda tidak punya goal, Anda harus cari tahu goalnya apa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus tekun. Anda harus tekun. Ya. Dan kalaupun Anda ditolak, Anda hari ini cerita AFC Anda belum closing, tidak apa-apa. Jangan menyerah, jangan ragu, jangan down. Ya, oke lah. Kalau down itu normal ya. Anda boleh down ya. Namanya manusia normal ya. Tapi teman-teman ya, jangan terlena, jangan downnya itu terus-terusan. Ya, nggak boleh. Anda harus segera bangkit. Ya, yang bisa bikin Anda bangkit itu apa? Goal Anda. Kalau ditanya down, teman-teman ya, saya juga mengalami down. Ya, dulu waktu saya zaman di asuransi juga sempat down ya. Di AFC juga awal-awal juga sempat down. Tapi teman-teman yang membedakan adalah ketika kita down, kita harus segera bangkit. Karena apa, teman-teman ya? Kalau Anda down ya, itu membuktikan orang-orang di luar sana bahwa Anda memang Anda nggak cocok, teman ya. Karena saya pernah, teman ya, ada orang ngomong itu, oh kamu nggak cocok, kamu nggak akan sukses. Nah, gitu jadi teman ya. Jadi omongan-omongan negatif. Kalau kita down beneran ya, kita membuktikan omongannya mereka kalau mereka benar, gitu loh. Tapi kalau kita nggak, kita down tuh boleh, tapi harus segera bangkit dan kita harus sukses. Ketika sukses, kita memberikan bukti ke orang-orang yang dulu meremehkan kita, ke orang-orang yang dulu menjatuhkan kita. Nah, itu adalah jadi bukti buat mereka. Jadi kita pelampiasannya itu positif. Ya, teman-teman ya. Jadi bukan sesuatu pembalasan yang negatif, tapi tunjukkan dengan prestasi, ya. Kemudian yang ketiga, jadi yang pertama adalah impian. Yang kedua adalah ketekunan, dan yang ketiga adalah konsistensi, teman-teman ya. Konsistensi maksudnya apa? Lakukan secara terus-menerus. Kebanyakan teman-teman ya, kebanyakan ini orang-orang ini, contoh ya, kayak tim saya suruh nge-live ya. Ayo teman-teman nge-live ya. Live TikTok ini bagus loh, potensinya gini, keren. Banyak orang sukses juga di live TikTok ini. Nah, awal-awal ngejar teman ya. Ketika tidak ada closingan ya, langsung down. Nggak mau lagi nge-live ya teman ya.
nggak mau lagi cerita. Saya sudah cerita ke teman saya sudah cerita prospek AFC, tapi nggak closing, langsung down. Ya, langsung nggak, orang langsung ngomong nggak AFC, nggak paten, katanya teman-teman ya. Kayak gitu ya. Kalau saya nggak mau teman ya, saya nggak mau. Ketika saya lakukan dengan konsisten. Teman-teman harus konsisten, harus konsisten. Saya dulu teman dia nggak usah disuruh Pak Bobi, saya melakukan. Jadi ketika saya cuma tanya sama Pak Bobi gini, sebagai leader saya kan, saya cuma tanya gini, Pak Bobi apa yang harus saya lakukan? Karena kan saya dulu nggak ngerti AFC, awal-awal kan saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan. Kamu harus lakukan adalah ini loh, dikasih arahan ini. Ya, kamu harus prospek, kamu harus cerita ke teman-temanmu loh. Pak Bobi, saya nggak punya database, bagaimana? Kamu harus canvassing. Ya itu saya lakukan teman ya, saya lakukan. Ya, jadi dan itu saya lakukan konsisten setiap hari teman-teman ya. Makanya dulu cara kerja saya itu saya kerjanya di AFC itu dari hari Senin sampai Senin lagi teman ya. Itu cara kerja saya. Terus ada yang bilang sama saya gini, oh kamu kalau sukses di AFC itu wajar boy. Kalau kamu sukses di AFC wajar. Kenapa? Karena kamu single. Ada teman saya ngomong gitu teman ya, ngomong sama saya gitu. Kamu single, kamu sukses tuh wajar. Kalau aku susah. Aku sudah punya istri, punya anak. Susah ini ya. Teman-teman, saya bilang sama dia, ya, kalau kalau aku yang single aja aku kerjaku gila, gimana kalau aku sudah punya istri, punya anak? Otomatis aku bakal lebih gila 2 kali, 3 kali, teman-teman. Jadi artinya apa? Teman-teman jangan pernah ada excuse. Kalau diomong temen ya, kalau saya pun mau diomong, saya single kok, saya 20 juta sebulan, oke kok nggak ada masalah. Saya bisa hidup dengan 20 juta sebulan. Tapi kenapa temennya? Kenapa saya masih mau lebih, mau lebih, mau lebih? Bukan saya tidak bersyukur. Saya bersyukur temen ya, bersyukur. Ya tapi saya tetap pengen lebih, lebih, lebih. Kenapa? Karena saya punya impian. Karena saya punya goal. Makanya teman-teman harus punya goal yang kuat. Ya, wah aku wis nggak perlu gini gitulah, yang penting hidup itu gini-gini. Nah itu susah teman kalau kayak gitu ya, dan jadi tidak boleh ada excuse ya, itu teman-teman. Oke, itu ya, satu pertama tadi adalah miliki goal, kedua adalah komitmen, ketiga adalah konsistensi. Jadi lakukan secara konsisten ya. Ada pertanyaan berikutnya dari Pak Syahrani. Ini siapa ya, Pak atau Bu ya? Syaharani ya. Ibu mungkin ya ini. Pak Boy, asuransinya apa? Asuransinya dulu di sini saya nggak mau sebut merek ya teman ya. Asuransinya pokoknya inisialnya P. Warnanya warna merah. Ya, itu asuransi saya dulu. Asuransinya P warna merah. Dari Kak Rina Sari. Kok saya baru kenal AFC ini dan belum ada modal ya buat gabung. Saya baru lakukan tawarkan saja ke orang sakit. Boleh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Kak Rina Sari. Yang penting kakaknya sudah ada kemauan ya. Dari Pak Yoyo Pramono. Apakah produknya sudah bersertifikat halal? Sudah, Pak ya. Jadi produk AFC sudah ada sertifikasi halal, halal Jepang dan halal Indonesia sudah ada, ya. Ada komen dari Kak Syaharani. Nah itu tit ya itu ya, itu tit ya. Saya nggak mau sebut merek temen ya. Jadi ya itulah perusahaannya ya temen ya, dari P warnanya merah. Itu. Kak Syaharani ini juga sama kah dari asuransi juga? Teman-teman ada nggak yang di Zoom ini, ada nggak yang dari asuransi juga? Oke, teman-teman mungkin ada lagi? Ada lagi yang mau ditanyakan? Oh ada, oke. Dari Kak Nora, ada Kak Aneke, ada, oke ya, dari asuransi juga ya. Sama, Kak ya. Jadi saya dulu juga dari asuransi itu teman-teman, ini kalau saya, tapi kalau teman-teman mungkin enggak ya. Kalau saya dulu teman-teman itu enggak suka banget sama MLM. Ya, enggak suka banget. Pada dasarnya saya enggak suka MLM. Kedua, leader saya Pak Bobi itu, leader saya di asuransi ini selalu men-brainwash, selalu mendoktrin saya bahwa MLM itu buruk. MLM itu buruk, MLM itu nggak ada masa depan ya. Akhirnya saya tambah nggak suka ya. Apalagi saya dulu tipe-tipe orangnya itu follow
the leader. Jadi leader saya ngomong apa itu saya nurut temennya, disuruh blokir. Jadi Pak Bobi itu pernah bilang sama saya, kamu punya teman di kontak HP-mu yang orang MLM, blokirin semua. Tak blokir temen ya. Ya itu loh. Saking saya tuh nurut ya, omongannya leader tuh saya nurut ya. Follow the leader ya. Akhirnya ya terbukti ya bisa kok berhasil ya. Jadi teman-teman ya, di sini kalau misalkan Bapak Ibu ya masih ada pekerjaan, tidak apa-apa. Atau Bapak Ibu mungkin masih ada kerja di asuransi, tidak apa-apa. Saya dulu akhirnya 2020 bulan Januari, akhirnya saya keluar. Ya. Akhirnya saya fokus di AFC itu tahun 2020 bulan Januari. Saya gabungnya itu Juni 2019. Ya, waktu itu Juni 2019 itu saya menjalankan AFC. Ya, sampai hari ini ya. Jadi saya fokusnya itu di 2020 bulan Januari. Jadi kalau Bapak Ibu ada kerjaan atau ada usaha atau mungkin ada pekerjaan lah ya di tempat lain, nggak apa-apa, tetap sambil jalankan AFC. Intinya teman ya AFC ini jangan ditinggal. Kenapa? Karena AFC ini uang besar tuh di sini teman. Ini uang gede loh di AFC ini, gitu loh. Dan modalnya kecil lagi. Saya aja teman ya, saya pribadi, jujur setelah saya mengenal AFC, saya nggak itu tadi, saya nggak berminat untuk usaha konvensional. Enggak teman ya. Karena apa? Capek teman ya. Kalau usaha konvensional itu capek. Terus kalau pengen cuan gede, modalnya juga harus gede. Ya. Tapi kalau di AFC ini enggak, ya udah modalnya cuma sekali, diamond itu aja. Itu pun kita dapat produk loh. Kita dapat produk loh, 12 box. Ya, di mana produk 12 box itu kita bisa jual putus. Kalau dijual putus berarti 21.600.000 ini uang Anda kembali, artinya modal Anda di AFC 0. Ya. Tapi kalau saya tidak merekomendasikan untuk dijual putus. Kenapa? Karena kalau saya dulu, saya gabungnya diamond, ya produknya saya simpan. Saya 12 box itu saya pakai sendiri, teman-teman. Saya pakai apa? Saya pakai keliling. Zaman dulu kan masih belum ada TikTok ya, teman-teman ya. Jadi saya dulu keliling, teman-teman ya. Canvassing itu saya bawa kemana-mana, bawa produknya 12 box itu. Ya, gitu. Pak, produk ini ada expired-nya tidak? Ada. Expired-nya 3 tahun. Kalau nggak salah 3 tahun. Ya. Tapi produk ini tidak ada bahan pengawet ya. Tidak ada bahan pengawet. Dari Kak Yulfi, sorry ada pertanyaan dari Kak Yulfi. Kok saya baru gabung dan saya konsumsi sudah dapat 6 hari, tapi kenapa rasanya kok tambah pegal dan kayak sakit semua, itu apa harus konsumsi terus apa enggak ya? Saya ada sakit asam urat sudah 7,5. Dari Kak Yulfiatus ya. Jadi gini teman-teman ya, waktu saya baca pertanyaannya Kak Yulfiatus ini, saya sudah feeling pasti kakak ada keluhan asam urat. Kalau nggak asam urat, ini apa namanya tuh satunya asam urat, kolesterol ya. Karena apa? Biasanya memang penderita asam urat ya, atau kolesterol ya, itu biasanya setelah konsumsi itu malah rasanya kayak digebukin, kayak rasanya sakit semua. Kenapa? Karena itu ada detoksifikasi pada tubuhnya. Jadi tubuh kita itu ada detoksifikasi yang dimana detoksifikasi itu seperti kayak penyakitnya ngelawan, teman-teman ya. Nggak apa-apa, Kak Yulfiatus, jadi tetap dikonsumsi aja, jangan di stop. Karena itu ada yang namanya healing crisis. Ya, healing crisis itu terjadi wajar, normal. Healing crisis itu, jadi ibaratnya gini, teman-teman ya. Kayak kalau misalkan kita jatuh di aspal, kaki kita baret-baret, ya, kena aspal kan berdarah. Kita kasih obat merah, itu kan sakit perih, ya kan? Ya. Nah, pertanyaannya sembuh nggak? Kita babras ya, orang bilang kakinya apa? Lututnya misalnya jatuh di aspal, babras, kena keluar darah, ya. Kita kasih obat merah, perih, tapi kan sembuh. Ya, sama seperti itu. Artinya apa? Ada healing crisis. Nggak apa-apa. Kak Yulfiatus terus konsumsi aja. Itu pertanyaannya kayak dulu klien saya. Pertama kali saya closing, saya closing seorang ibu-ibu usia 50 tahun ya. Tapi kondisinya itu diabetesnya tinggi sekali ya, HbA1c-nya tinggi sekali. Terus kemudian dia konsumsi ini kurang lebih 4 hari kalau nggak salah. Dia bilang katanya kok sakit semua. Saya bilang pasti ada asam urat. Pasti ada kolesterol sama asam urat. Iya, betul. Dia bilang ada asam urat sama kolesterolnya tinggi. Ya.
Gak apa-apa, Kak Yulviatus, diteruskan aja. Ya, itu namanya healing crisis. Gak apa-apa, diteruskan aja. Paling nanti hilang sendiri kok. Nanti paling berapa hari lagi hilang sendiri. Ya, soalnya itu asam uratnya tinggi ya, 7,5. Ada pertanyaan dari Bu Marisa. Pak Boy, 1 tahun pertama berapa orang yang berhasil direkrut dan berapa penghasilannya? Pak Boy, 1 tahun pertama berapa orang yang berhasil direkrut? Waduh, saya lupa. 1 tahun pertama itu saya lupa berapa. Sorry. Kalau 1 tahun pertama 38. Waktu itu 38. Nah, setelah 38 itu yang mau jalan tuh 8 orang. Jadi waktu itu saya rekrutnya itu sekitar 38 orang ya tahun pertama itu. Terus kemudian 8 orang yang serius mau jalan. Jadi dari 38, 8 orang itu mau serius jalan ya. Terus jadi saya bimbing, saya arahkan, dan saya bantu, saya bina. Jadi 8 orang ini saya bimbing, saya arahkan, saya bantu, saya bina. Ya, jadi dari 8 orang tadi akhirnya mereka berkembang ya. Tapi sekarang saya rekrut lagi sekarang ya lewat TikTok. Jadi teman-teman, ayo segera teman-teman aktif di TikTok ya. Lah, kok aku nggak ngerti TikTok? Gimana caranya? Teman-teman harus belajar sama orang yang sudah menjalankan TikTok ya, belajar pada orang yang pinter TikTok. Jadi kalau ada temennya yang pinter TikTok, tidak belajar ya, karena TikTok ini potensinya luar biasa. Kalau teman-teman nggak main di TikTok, rugi ya. Berapa penghasilannya ya? Jadi 1 tahun pertama itu income di asuransi udah hampir 4 kali lipat. Jadi saya waktu di AFC ini 1 tahun itu setara dengan income saya di asuransi itu hampir 4 kali lipat. Ya, makanya langsung di tahun 2020 bulan Januari itu langsung saya mantep ya, saya langsung fokus di AFC. Kenapa? Karena waktu itu jadi saya gabung Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, Januari 8 bulan saya di AFC itu income-nya sudah 3 kalinya asuransi. Langsung akhirnya saya fokus di AFC. Dan di bulan ke-12 itu sudah hampir 4 kalinya di asuransi. Dari Pak Syaharani. Pak, kalau mau gabung dan mau jalankan AFC ini hubungi siapa? Kak Syaharani ini tadi diundang siapa? Tadi Bapak Ibu siapa tadi yang mengundang Kak Syaharani ini? Ya, karena beliau ini menanyakan, Pak, kalau mau bergabung dan mau jalankan AFC ini hubungi siapa? Ya, pengundangnya siapa ini? Kak Syaharani ini ya. Coba dibantu ini ya, Kak Syaharani. Jadi Kak Syaharani ini kalau mau bergabung, hubungi yang ngajakin tadi ya, yang ngajakin Zoom tadi siapa? Itu bisa dihubungi ya ke pengundangnya tadi. Pengundangnya juga tolong diinformasikan tentang AFC ke Kak Syaharani. Diundang Dokter Dini Pak lewat live TikTok. Oh, oke. Ya, silakan hubungi ke Dokter Dini ya, Kak Syaharani ya. Silakan langsung hubungi di Dokter Dini ya, Kak ya. Apply-nya Dokter Dini siapa ya? Ini bisa tolong dibantu ini, ada Kak Syaharani ya. Dari Kak Lisa Fangdai. Gimana cara meyakinkan orang agar mau memakai produk AFC karena dia sendiri sedang menderita penyakit diabetes menahun ya. Gimana cara meyakinkan orang agar mau memakai produk AFC? Intinya kita ini sharing ya teman ya. Intinya kita ini sharing. Jadi kalau saya dulu saya sharing ya, intinya saya cerita AFC. Jadi saya ceritain tentang AFC itu ke siapapun. Orang, saudara, teman, semua saya ceritain teman ya. Mau nggak mau ya mereka, oh nggak dulu nggak apa-apa. Jadi teman-teman waktu teman-teman cerita, entah itu ke saudara ya, entah itu ke teman, kalau mereka bilang oh nggak mau, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah cerita tentang AFC. Kalau saya dulu biasanya kalau mereka nggak mau, saya bilang oh ya oke nggak apa-apa. Nanti kalau kamu suatu hari butuh, kamu bisa hubungi saya. Saya selalu gitu. Jadi saya membranding diri saya adalah saya orang AFC. Jadi kalau kamu butuh AFC, kamu cari saya. Gitu. Jadi kita perlu branding, ya. Jadi kalau untuk meyakinkan orang, intinya kalau meyakinkan orang itu
kita cerita aja tentang AFC ini. Jadi kayak saya dulu teman ya, saya dulu itu awal-awal yang saya ceritakan adalah testimoni-testimoni orang-orang. Jadi kalau saya dulu ada testimoni video, testimoni yang di-share di grup itu saya simpan, saya pakai untuk sharing ke teman-teman saya, ke keluarga saya, ke orang-orang yang nggak dikenal, ya. Jadi mungkin karena ini kelarinya Kak Lisa ini kan menderita penyakit diabetes, ya. Kalau saya dulu sama kayak closingan pertama saya itu ibu-ibu usia 50 tahun ya, kalau nggak salah 50 apa 55 ya, itu menderita penyakit diabetes. Yang saya lakukan pertama kali adalah saya apa namanya itu cerita. Saya jadi dulu pertama itu saya basa-basi dulu lah teman ya, kurang lebih 10-15 menit basa-basi dulu. Setelah itu saya tanya kabarnya dia seperti apa namanya, kok wajahnya kok kelihatannya kayak lemes ya gitu loh, wajahnya kok kayaknya lemas lemah gitu ya. Nah baru dia cerita, saya ada ini diabetes, ini lagi kumat diabetes saya. Nah dari situ teman-teman saya cerita, oh iya Bu, Ibu sudah pernah tahu Nutrifood dari Jepang namanya AFC. Jadi dulu waktu saya prospek ibunya itu teman-teman, saya selalu bawa produknya. Saya taruh tas. Tapi tasnya yang nggak kelihatan dari luar ya. Jadi tasnya misalkan contoh tas warna hitam atau apa yang intinya tidak kelihatan. Jadi dulu saya kemana-mana saya bawa tas. Isinya ya produknya ini. Jadi ketika saya ketemu sama teman saya, ketemu sama orang yang nggak dikenal, saya bisa nunjukin ini loh barang. Kayak gitu. Ya, jadi cerita aja. Dari Kak Syarani ya, itu yang pengundangnya ya, Dokter Dini. Apply-nya Dokter Dini siapa ya? Bisa tolong dibantu ini, Kak Syarani. Dari Kak Walter, saya sudah makan Subarashi dan Usukushi kurang lebih 8 pasang. 8 pasang, berarti 16 saset. Ya, tapi kenapa akhir-akhir ini asam urat saya jadi tinggi? Jadi tinggi, ya sempat pernah mencapai 10 kali kolesterol 5. Jadi gini, Kak ya, Kak Walter ya, jadi saya bantu jawab ya. Jadi gini, penyakit itu apalagi yang sudah bertahun-tahun itu nggak bisa kita minta minum 8 pasang langsung minta sembuh, nggak bisa ya. Jadi butuh waktu, butuh proses yang harus dijalani ya. 8 pasang itu berarti 16 saset ya, betul ya. Nah itu jadi nggak bisa langsung kita minta minum langsung celing ya penyakitnya hilang, nggak bisa teman ya. Jadi harus ada proses yang dijalani. Nah terus kenapa kok asam uratnya tinggi, nah kolesterol kok tinggi. Nah teman-teman juga harus ingat-ingat, ada makan sesuatu nggak yang bikin asam urat naik? Ada makan sesuatu nggak yang bikin kolesterol naik? Contoh ya teman-teman ya, contoh. Saya pernah ada orang nanya sama saya, ya, kenapa kok ini kok tinggi ya kok gini? Ternyata kemarinnya saya tanya, coba kamu inget-inget lagi, kamu ada makan sesuatu nggak yang bikin kamu kolesterolnya naik? Ternyata apa? Habis makan all you can eat, ya. 18 box, 18 pasang tapi 18 box. Oke, nah gini teman-teman ya, jadi kadang ada kolesterol naik, asam urat naik, itu coba diinget-inget. Sebelumnya ada minum atau ada makan sesuatu nggak yang bikin asam urat naik, kolesterol naik? Coba diinget-inget lagi. Intinya teman-teman ya, produk ini kita berbicara paten. Paten fungsi itu artinya adalah pasti terjadi sesuai yang dipatenkan, teman-teman ya. Jadi bukan di sini ini apa namanya minum ini kok tambah naik, enggak teman ya. Jadi pasti ada sesuatu yang mungkin kemarin coba diinget-inget lagi. Saya ada makan sesuatu enggak penyebab kolesterol naik? Mungkin makan daging, mungkin makan apa namanya yang bikin kolesterol naik atau asam urat naik ya. Mungkin apa namanya itu makan yang kedelai-kedelai ya. Coba diinget-inget lagi ya. Penyebabnya banyak. Jadi pasti bukan karena ininya ya. Coba diinget-inget. Apalagi Kak Walter ini kan makannya 18 box. Kalau minumnya 18 box, tapi baru sekarang, kejadiannya sekarang ya. Berarti kan yang dulu-dulu itu kan sudah lama minumnya. Ya, bisa jadi bukan karena ini, ya. Karena kan kakaknya sudah minum 18 box. 18 box itu kan udah berapa bulan itu? Udah berapa bulan kakaknya minum. Ya, jadi bisa dari penyebab lain, ya. Contoh misalkan coba diingat-ingat kemarin saya ada konsumsi apa ya?
Saya ada makan apa ya? Saya ada makan apa ya yang bisa bikin kolesterol naik? Ya, coba diingat-ingat lagi. Dari Oktober tahun 2024, ya, dari Oktober 2024 itu minumnya ya, minumnya dari bulan Oktober tahun 2024, ya, ini kejadiannya asam uratnya naik ini kapan? Tapi kenapa akhir-akhir ini asam urat? Nah, ini kan sudah minum dari Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Ya, berarti kurang lebih 5 bulan ya. Tapi akhir-akhir ini baru asam uratnya naik. Nah, berarti mungkin coba diingat-ingat lagi, Pak. Mungkin ada konsumsi makanan atau minuman yang mungkin menyebabkan asam urat naik. Ya, dari Kak Matthew. Oh, Bro Matthew. Puji Tuhan, hampir 50 orang yang saya rekrut di TikTok. TikTok salah satu jalan yang cepat kita sharing AFC. Betul, betul. Komedio ya. Nah, karena apa teman-teman ya, hari ini teman-teman kalau kalian nggak main TikTok bakal rugi, akan ketinggalan ya. Karena teman-teman sekarang orang di TikTok itu mohon maaf ya teman-teman, mohon maaf, jualan kacang aja, jualan kacang yang harganya 5.000 10.000 itu dijual di TikTok. Bahkan kemarin saya sempat scroll-scroll di TikTok itu nemu ada video, mohon maaf, orang ngemis ya teman-teman ya, orang ngemis itu di TikTok loh teman-teman. Saya juga baru tahu. Ternyata kayak open donasi, kayak apa itu di TikTok. Ya. Jadi artinya apa teman? Sekarang semua kita beralihnya ke media sosial, khususnya TikTok. Kalau kita nggak mau belajar TikTok, Anda akan ketinggalan. Karena di TikTok ini Anda punya peluang, punya potensi yang sangat besar. Ya, jadi harus belajar TikTok. Kok aku nggak ngerti TikTok? Gimana? Harus belajar. Ya, saya pun juga nggak ngerti TikTok, teman-teman. Awalnya saya nggak ngerti TikTok. Dan tadi kan saya sudah sempat cerita, saya tidak suka media sosial. Jujur teman-teman ya, jujur ya. Hari ini saya punya IG, Facebook saya nggak punya, ya. IG saya punya, ya. TikTok saya punya, ya. Teman-teman, kalau hari ini saya bukan karena saya kerja di AFC, bukan karena saya aktif di AFC, ya. Media sosial saya tutup semua, teman-teman. Ya, hari ini saya punya TikTok, hari ini saya punya Instagram. Tapi kalau seandainya saya nggak berbisnis di AFC, nggak ada di AFC, itu media sosial saya semua saya tutup, teman-teman. Karena apa? Pada dasarnya saya nggak suka media sosial. Ya, saya lebih itu tadi loh, orangnya saya tuh introvert teman, sebenarnya saya tuh introvert ya, tapi mau nggak mau di AFC ini saya harus jadi ekstrovert. Apakah itu sesuatu yang enak? Enggak, tapi it's okay, nggak apa-apa. Karena apa? Di AFC membuktikan income-nya gede, dapat hasilnya gede teman ya, jadi mau nggak mau harus belajar ya. Kayak dulu Pak Bobi bilang sama saya, ayo kamu belajar TikTok. Saya bilang apa? Nggak iso ya, gitu. Nggak iso TikTok ya gitu. Tapi Pak Bobi bilang apa? Udah, kamu harus coba TikTok. Sekali lagi temennya, nurut, nurut, ya, follow the leader, ya, itu teman. Akhirnya apa? Terus terakhir tuh Pak Bobi bilang sama saya, udah kamu nggak usah apa TikTokan, ini aja apa ngajari aja ngajari gitu. Tapi terakhir akhirnya saya uh, aktif TikTok lagi teman-teman ya, karena yaitu tadi kita harus terus berprestasi. Kita harus terus jadi ada kontes trip, ada ke Korea dikejar ya. Ini puji Tuhan saya sudah dapat tiket Korea ya. Ini lagi ngejar tiket yang kedua ya. Doain juga lancar ya teman-teman ya. Saya juga doain teman-teman juga semua lancar. Ya, mungkin itu ada lagi yang mau ditanyakan, kalau nggak ada saya close ya untuk Zoom-nya pada sore hari ini, siang hari ini. Ada lagi? Kalau nggak ada saya close. Ya, intinya teman-teman ya, intinya satu, teman-teman harus punya goal. Kedua, yakin dengan AFC. Jangan ada keraguan, yakin dengan AFC. Ketiga adalah teman-teman harus kerjakan sepenuh hati. Kerjakan sepenuh hati. Ya, kalau Anda nggak mengerjakan sepenuh hati, nggak akan sukses, mau dimanapun. Ya, tapi di sini ada orang bilang sama saya gini, ada orang bilang sama saya, sukses nggak cuma di AFC. Ada yang pernah bilang sama saya, teman-teman, sukses tidak hanya di AFC. Benar, jawaban kamu benar. Ya, sukses tidak hanya di AFC. Tapi teman-teman ya, hari ini bisnis apa yang modalnya nyaris nol, tapi Anda bisa punya income ratusan juta? Bisnis apa teman-teman? Ya, yang dimana bisnis ini halal, tidak tipu-tipu, tidak merugikan orang lain, ya, Anda bisa punya income ratusan juta.
Ada nggak selain AFC? Saya pengen tahu, teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan saya dulu pernah ada teman saya ngomong kayak gitu. Sukses nggak cuma di AFC kok, Boy. Betul, saya setuju. Saya setuju. Pertanyaannya, kalau kamu buka usaha di luar sana, butuh modal berapa? Kalau orang tuamu kaya raya, nggak apa-apa. Masalahnya saya bukan orang kaya raya. Saya bilang gitu, teman. Jadi saya cari bisnis yang dimana modalnya kecil tapi hasilnya besar. Secara hukum ekonomi, hukum bisnis tidak ada, ya, tidak ada. Kalau kamu mau berbisnis, income-nya, cuannya gede, kamu harus keluar modal besar. Itu hukum bisnis. Ya, tapi ternyata ada AFC yang kasih income besar tapi modalnya kecil, bahkan nyaris nol. Kenapa saya bilang nyaris nol? Contoh ya, Anda member UB tadi, Anda dapat 2 box. Anda jual boxnya, Anda jual putus, itu balik kok. Duit Anda balik kok. Artinya modal Anda nol, teman ya. Tapi itu tadi saya nggak merekomendasikan. Ya, lebih baik produknya Anda simpan, Anda pakai untuk sharing. Ya, gitu. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Terima kasih Pak Boy, ilmunya keren. Oke, terima kasih Kak Anneke Suryawijaya. Ya, terima kasih ya. Juga komen-komennya teman-teman. Ya, dari Kak Sanje Samarinda ya. Saya dulu asma berat sejak 2019, hampir tiap minggu asma kambuh ke dokter konsumsi obat bertahun-tahun nggak sembuh-sembuh. Begitu konsumsi AFC tahun 2022 sembuh sampai sekarang. Ya, puji Tuhan ya Kak Sanje ya. Puji Tuhan ya, terima kasih sharingnya Kak Sanje juga. Pak, kalau mau gabung dan mau jalankan AFC ini hubungi siapa? Ini pengundangnya Kak Syaharani tadi Dokter Dini ya. Dokter Dini ini silakan ke Dokter Dini. Dokter Dini ini apply-nya siapa ya? Tolong dibantu ini Kak Syaharani ini. Karena Kak Syaharani ini mau bergabung di AFC. Ya. Teman-teman pengundangnya dari Kak Syaharani ini siapa ya? Kak Syaharani silakan hubungi pengundangnya ya. Kalau tadi Dokter Dini coba dihubungi ke Dokter Dininya ya. Silakan. Oke, teman-teman ya, mungkin itu dulu untuk Zoom saya pada sore hari ini. Oke, Halo. dari ya Kak Aliawati Puskes. Ya, Halo. halo. Ya, Halo, halo. Mas Boy. Saya Ya. Dokter Dini. Tadi saya Mm-mm. sudah telepon Saharani itu katanya lagi sibuk masak Mm-mm. Oke. sambil dengarkan Zoom. Itu Oke. jawabannya. Oke, oke. Ya. Nah, Ya, Dokter makasih. Dini. Ya, ya sama-sama. Ya, Dokter Dini ini ya tolong dihubungi ya ke Pak Syaharaninya ya. Ya, sudah dihubungi tapi jawabannya sedang masak mau buka puasa. Oh, oke, oke. Nanti Pak Syaharani akan dihubungi lanjut dengan Dokter Dini ya. Oke, terima kasih. Dari Eliana, terima kasih Pak Boy ilmunya. Sama-sama, sama-sama semoga memberkati. Terima kasih Kok sharingnya. Ya sama-sama, terima kasih semoga memberkati ya teman-teman ya. Oke, saya close dulu teman ya untuk Zoom-nya pada sore hari ini. Semoga menginspirasi teman-teman semua ya. Apakah ada rekamannya? Ada. Nanti akan di-share sama Pak Bobi ya. Ini ya sharing ada sharing dari Kak Sance. Terima kasih Pak Boy, sharingnya sangat memberkati. Sama-sama, terima kasih Kak Sance. Terima kasih sharingnya, ilmunya sama-sama ya. Oke teman-teman ya, saya akhiri dulu untuk Zoom-nya pada sore ini. Semoga menginspirasi dan teman-teman juga saya doakan juga sukses selalu ya, sehat selalu ya, sama-sama kita sukses di AFC. Intinya teman-teman nggak perlu ragu dengan AFC ya. AFC ini sudah tepat teman-teman ya, tinggal kita gaspol teman-teman ya, gaspol ya. Manfaatkan media sosial terutama TikTok ya, karena dari TikTok itu market kita nggak akan habis ya, nggak akan habis ya gitu teman-teman. Oke, mungkin itu dulu. Selamat sore ya, selamat hari Minggu. Tetap semangat ya teman-teman meskipun hari Minggu ya. Dan saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah bergabung dan
selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman muslim semua ya, yang sekarang mungkin lagi beribadah puasa ya. Tadi mohon maaf tadi saya lupa, pas lagi minum kelihatan di kamera ya teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman, selamat menunaikan ibadah puasa dari bagi teman-teman muslim ya. Oke, terima kasih, selamat sore, sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Dari Kak Christine, terima kasih kok, selamat hari Minggu. Iya, sama-sama. Ya, selamat hari Minggu. Dari Kak Aliawati, selamat sore, tolong materinya di-share Pak Boy. Ya, pengundangnya atau upline-nya dari Kak Aliawati minta tolong ke Mas Agung ya, untuk minta filenya ya. Dari Kak Vera Samarinda. Terima kasih kok Boy ya. Terima kasih. Ya oke, terima kasih teman-teman semua ya. Terima kasih, salam sehat, salam sukses. Sampai ketemu lagi di Zoom berikutnya. Ya, oke, thank you.